itu boleh Engkau mampukan untuk membimbing anak-anak di dalam pertumbuhan mereka dan pengetahuan mereka akan segala sesuatu yang mereka yang berguna untuk mereka menjalani pertumbuhan kehidupan mereka di dalam pendewasaan baik fisik maupun mental mereka. Terima kasih Bapak, Bapak berbicaralah kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak nih Kak ini untuk doa pembukanya ya. Semoga kita nanti sesinya lancar dan bermanfaat pastinya. Thank you Kak ini. Nah, sebelum kita memasuki ke inti acara nih, ini udah siap dari tadi nih Kak di sisi Sanger gitu ya, bahwa lagi-lagi saya perkenalkan beliau adalah praktisi pendidikan, konselor, lalu ibu dengan 2 orang anak, ya udah cewek sama cowok lengkap banget gitu ya. Katanya sih nggak mau nambah gitu. Karena nanti nggak terlalu di taking care gitu ya, nggak apa-apa. Nah, tapi kita sebelum Kak Desi, sebelum kita lanjut ke pemaparan nih, ini tuh mungkin bakal nanya ya, kadang kita mungkin ada orang tua yang langsung penasaran nih, langsung mau live aja nanya gitu ya, kurang lebihnya, apa sih yang sering ditanyain sama mama papanya gitu ya, ke anak-anak yang umurnya mungkin masih 7 tahun, apa balita, atau mungkin sekitaran itu, sampai yang udah belasan tahun. Nah, kita ada langsung testimoninya nih. Kita mau dengar langsung dari Kak Oka dan Kak Esti. Adakah di sini? Nah, kita mau dengar langsung gitu ya, apa sih ditanyain sama anak-anak itu gitu ya. Coba, apakah sudah ada di sini Kak Oka sama Kak Esti? Saya Halo. coba cek-cek ombak dulu. Oke, boleh open unmute-nya nggak apa-apa Kak Oka, silakan. Langsung deh, apa sih yang ditanya sama anak-anaknya Kak Oka sama Kak Esti ini? Silakan. Halo. Iya. Halo, selamat malam semuanya. Salam ketemu lagi Kak Desi, kita pernah ketemu waktu dulu ya. Ya nih, jadi gini ya Pak, saya sama istri saya, Esti itu, kita punya 2 orang anak, yang satu yang besar itu udah 15 tahun, dan udah di SMA, lalu yang satu lagi masih di SD, itu mau 8 tahun, gitu. Nah, jadinya apa, kita ada 2 pertanyaan yang memang ada beda banget gitu ya ininya, tipe pertanyaannya gitu. Kalau yang kecil dia apa, dia nanyanya adalah apa, dia tuh taunya adalah ya karena dari apa, yang kita iniin juga ya, dia mikirnya Tuhan apa, anak-anak itu asalnya dari Tuhan Yesus. Baby itu asalnya dari Tuhan Yesus gitu kan. Oh, kita bersyukur punya misalnya ini saudara punya baby gitu kan. Oh, itu dari Tuhan Yesus gitu kan. Tapi dia apa yang dia tanyain kalau terkait seksualitas itu adalah cara keluarnya gimana ya dari perut gitu kan. Kan dia tahu ada orang hamil gitu lalu terus nanti ngelahirin gitu kan. Nah, cara keluarnya gimana? Nah, ini kan juga agak a bit tricky ya ngomonginnya gitu kan. Oke, itu yang kecil. Nah, sementara kalau untuk yang besar 15 tahun dan udah mulai kelas 2 nih, baru semingguan ini masuk kelas 2. Nah, ya pasti karena udah remaja ya, jadi pertanyaannya mungkin terkait ke pacaran gitu kan. Jadi kalau pacaran tuh sejauh apa sih yang boleh gitu loh. Konkretnya gimana? Ya, kita tanya kan. Apakah kalau gandengan tangan gitu boleh nggak? Kalau merangkul gitu boleh nggak? Kalau pangku-pangkuan boleh nggak? Nah, ini udah mulai tricky juga gitu kan. Gitu sih. Jadi ya itu kurang lebih itu pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak kami yang usianya memang beda gitu ya. Oke, itu aja Kak. Terima kasih. Seru banget pertanyaannya Kak. Mantap ya, thank you Kak Oka. Siapa tahu kalau ada lagi boleh di chat ya Kak Oka ya. Ini karena Iya. seru banget nih jedanya, soalnya lumayan agak jauh ya, 7 ke 15 kan. Jadi itu Iya. tuh effortnya lumayan, kalau masih ada 11 12 masih oke lah. Thank you Kak Oka. Nah, itu Kak Desi. Jadi seputaran pertanyaannya ternyata orang tua pun mungkin masih ada batasan untuk masih mau jawab gimana ya. Nah, yuk kita sama-sama mau dengerin Kak Desi nih.
tipsnya tuh gimana cara ngomong yang tepat gitu ya? Pastinya nantinya kita sesuaikan dengan firman Tuhan pastinya nantinya ya. Ya, silakan. Saya share ya materinya ya. Silakan. Bentar, Kak. Apakah di layar sudah tampak? Sudah tampak, Kak? Halo? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Nah, padahal saya sama Kak Oka itu nggak janjian loh, kita juga nggak ketemuan, Kak. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang Kak Oka ajukan itu sebenarnya adalah pertanyaan juga yang saya buka gitu untuk sesi malam ini. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang juga ditanyakan oleh anak-anak saya, bahkan bukan cuma anak-anak saya, ditanyakan juga oleh banyak anak-anak yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya nih ya tadi ya, nih coba nih Kak Oka lihat nih sama kan? Jika ada anak yang bertanya, kok ada adik ya bisa ada di perut mama ya? Gitu ya. Serem-serem kan pertanyaannya kan? Terus, nah tadi itu sama tuh, gimana ya caranya bayi bisa keluar dari perut mama? Dan mungkin juga kadang-kadang tanya, Pak boleh nggak aku pacaran dengan Lucy teman sekelasku? Nah, kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan ini ditanyakan kepada kita gitu ya, kita menjawabnya. Atau misalnya mau nggak kita menjawabnya? Atau kita ya tadi, seperti misalnya Kak Iren bilang, udah ntar aja tunggu udah besar juga ntar kamu tahu sendiri gitu ya. Jadi kita kayaknya kagok-kagok banget ya. Nah, saya nggak akan jawab dulu pertanyaan ini di awal gitu ya. Jadi Kak Oka sorry ya nggak jawab dulu nih gitu ya. Saya malah berharap nih setelah nanti saya sampaikan beberapa materi pendek lah ya nggak panjang-panjang. Justru nanti orang tua entah itu opa oma maupun papa mama gitu ya, justru akhirnya menemukan sendiri loh jawabannya. Yang saya harapin sih gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke ya, kita coba ya. Nah, sekarang saya lanjut nih sama slide-nya dulu. Saya mulai dengan ini deh. Nah, saya mau ajak semua yang malam hari ini hadir adalah kita coba dulu dong lihat gitu ya, konsep dasarnya dulu gitu ya. Istilah gini, kalau kita mau buat sebuah bangunan kan konsep dasarnya mesti kuat ya. Fondasinya mesti kuat gitu ya. Supaya nanti waktu bangunan itu mulai disusun gitu ya, dibangun gitu nggak goyah gitu. Nah, yang saya khawatirkan gini, ketika kita bicara tentang pendidikan seks gitu ya, kita nggak pernah membicarakan tentang hal dasarnya gitu ya. Kita nggak pernah lihat sebenarnya esensinya tuh buat apa gitu. Kita langsung hanya menjawab pertanyaan anak. Nah itu saya pikir bisa bahaya juga tuh ya. Antara apakah benar ini jawaban yang tepat buat anak di usia ini. Terus yang kedua, apakah itu sama seperti seorang dokter yang menjelaskan semua secara detail dan rinci kepada anak-anak kita. Nah gitu ya. Jadi izinkan saya untuk coba membuka sesuatu yang mendasar dulu. Nah, tadi saya udah sharing sedikit di awal bahwa sama teman-teman di panitia tadi bahwa tujuan pendidikan seksual ini yang coba akan kita bicarakan malam ini, nanti kita akan diskusikan juga. Ini sebenarnya orientasinya adalah pada pembentukan karakter gitu. Ya, jadi bukan semata-mata memberikan sebuah informasi gitu ya. Bukan semata-mata ngajarin bahwa ini loh Dek yang boleh dipegang, ini loh Dek yang sentuhan yang boleh, ini sentuhan yang nggak boleh. Ini loh nanti cara kamu menangani menghindari dari pelecehan seksual tuh seperti ini loh. Bukan hanya itu gitu ya. Itu hanya menjadi satu bagiannya saja ya. Lebih kepada apa sih sebenarnya esensi daripada pendidikan seksual gitu ya. Nah, ini dia. Jadi tujuannya adalah memperlengkapi ya dan memberi kemampuan nih. Nah, jadi dalam ya tidak hanya memberi informasi tetapi memperlengkapi. Informasi itu cuma terbatas maksud saya, tapi ini lebih kepada kita memperlengkapi anak kita memberikan kemampuan pada anak-anak kita untuk nanti memasuki masa dewasa. Karena anak-anak kan bertumbuh ya, secara usia mereka bertumbuh dalam tahapan-tahapan yang ada gitu ya. Nah, kenapa? Nah, karena di masa dewasa kita ingin gitu ya, agar mereka dapat menjalankan kehidupan yang sehat, saleh, sehat, dan penuh kebahagiaan sebagai pria dan wanita Kristen. Nah, kalau Tuhan izinkan anak-anak kita menikah, tentu itu harapan kita, bukan? Mereka akan menjadi suami dan istri Kristen. Nah, jadi ini jauh lebih mendasar dan mendalam. Nah, kalau mengingat tujuan ini, saya merasa bahwa, wah, ini mah tujuan mulia banget gitu. Siapa sih yang nggak ingin anak-anaknya, putra-putrinya gitu ya, hidup sebagai perempuan, laki-laki Kristen gitu ya, laki-laki dewasa yang saleh, menjaga kekudusan,
kemudian sehat gitu ya, sehat mentalnya gitu ya, sehat secara segalanya ya, termasuk juga seksualnya ya, dan juga apa, itu tadi penuh kebahagiaan. Jadi lebih jauh lebih mendalam. Jadi sesuatu yang sifatnya itu nggak cuma sekedar tadi kasih informasi, kasih informasi, kasih informasi, kasih informasi, bukan cuma itu ya. Oke. Izinkan saya lanjut dulu ya. Nah, ya, malam ini saya tidak akan bahas tentang LGBT. Enggak, saya nggak akan bahas tentang itu, karena nanti kalau hal seperti itu mungkin nanti bisa tanya ke, rohaniawan ya atau pendeta masing-masing ya. Nah, tapi saya ingin kita, mencoba untuk, apa nih, meng-highlight atau apa nih ya, saya sempat dikagetkan sih dengan berita ini sebenarnya dan ini sempat bikin heboh juga gitu. Eee, tentang, apa namanya, seorang seorang public figure nih ya, Nadia Hutagalung kalau nggak salah namanya ya. Jadi, dia memberikan kesempatan kepada anaknya, anak perempuannya sebenarnya. Kan kalau secara seksual Kak, secara apa namanya, jenis kelamin kan dia perempuan ya, bener ya? Ya kan ya, namanya aja sudah siapa tuh namanya? Eee, namanya ada nggak di sini? Naila gitu ya. Biasanya kan kalau Naila itu kan untuk nama sebutan untuk anak perempuan ya. Oke. Jadi dikatakan di sini belakangan ini, cukup heboh karena Nadia Hutagalung, eee, anaknya nih mengidentifikasikan gendernya sebagai gender yang netral gitu ya. Dan ibu melalui postingan Instagram-nya bilang gitu bahwa, eee Nadia menyebut Naila itu dengan panggilan Alex gitu, karena dia pingin punya nama yang, apa namanya, yang, nggak mengandung, feminim gitu, nggak mengandung perempuan gitu ya, jadi Alex aja. Terus sampai dia mengatakan dia ganti kata ganti orangnya bukan she or he, no, dia pakainya apa? They. Ya, mereka ingin nama yang lebih gendernya netral gitu. Tulis Nadia dalam bahasa Inggris ketika menjawab pertanyaan warganet soal perubahan nama putrinya gitu ya. Tentu ini akan menjadi sebuah diskusi yang sangat panjang gitu ya buat kita kalau kita mau sampaikan. Tapi sekali lagi saya tidak akan bahas ini. Cuma saya mau katakan bahwa ternyata isu-isu tentang seksualitas itu saat ini tuh udah nggak seperti yang kita pikirin lagi gitu. Kalau dulu kita begitu takut anak kita nonton video porno gitu ya. Tapi sekarang, wah gitu nggak kepikir gitu, nggak kebayang gitu ya. Jadi itulah kenapa tadi saya bilang, pendidikan seks ini bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak kita. Nah, ketika mereka dewasa, mereka menjadi pria dan wanita Kristen yang sehat, saleh, dan bahagia. Dan kalau Tuhan izinkan mereka menikah, mereka bisa bahagia dalam pernikahan mereka. Bisa kita berjalan dari sini awalnya? Oke? Baik, kalau gitu kita lanjut sedikit ya. Nah, kalau tadi saya coba berikan tujuannya, nah ini saya mau masuk nih. Jadi ini prinsip-prinsip yang saya akan coba bagikan dan juga langsung ke apa namanya, penerapannya gitu. Jadi kita nggak boring, aduh ini kayaknya kok dikasih teori-teori aja gitu. Nah, teori tetap ada karena ini dasar saya lagi ya. Saya mau bangunnya dari dasar. Nah, ini prinsip pendidikan seks dalam kekristenan ya, dalam Kristen ya. Jadi based on biblical value. Based on biblical view gitu ya. Oke. Nah, poin pertama nih, pendidikan seksual itu adalah pembentukan karakter. Jadi penekanannya di sana. Bukan hanya pemberian informasi gitu. Saya lagi ya, bukan tadi misalnya menjawab, adik keluarnya dari mana gitu ya. Atau bagaimana adik bisa ada di dalam perut mama gitu. Pacaran boleh nggak kita ciuman? Boleh nggak pegangan gitu ya. Cuma sekedar itu yang dijawab. Tapi kita memberikan apa? Nilai. Jadi ada sebuah nilai, ada sikap yang disampaikan pada anak-anak kita sesuai dengan nilai-nilainya Tuhan gitu ya. Dan tentu memberikan keteladanan. Jadi itulah mengapa saya sangat menyarankan sebenarnya ya, pendidikan seksual ini tidak diberikan di luar keluarga sih sebenarnya. Walaupun memang sekolah sudah suka memberikan, karena saya juga suka diundang tuh ya sama sekolah-sekolah untuk kasih sex education gitu. Nah, cuma saya sering bilang, boleh nggak kalau saya bicaranya jangan dengan anak gitu. Saya mau bicaranya justru dengan orang tua, karena itu sebenarnya adalah tugas orang tua loh, dan orang tua tuh harus punya apa namanya, punya kemampuan loh untuk menyampaikannya pada anak-anak dan itu indah gitu. Jangan sampai direbut oleh apa? Direbut oleh sekolah, direbut oleh guru, direbut oleh konselor atau psikolog gitu ya, atau siapalah gitu ya. Mendingan orang tua karena sekali lagi ini indah banget gitu. Ini luar biasa gitu ya. Jadi ini poin pertama, Bapak Ibu.
Pendidikan seksual itu hubungannya dengan pembentukan karakter, bukan sekedar menyampaikan informasi. Karena ada nilai Allah, ada sikap-sikap, dan ada keteladanan hidup dari orang tua ketika kita menyampaikan ini pada anak kita. Indah ya, kudus ya, luar biasa ya. Nah, jadi kalau kita bilang ada nilai-nilai Allah, tentu kita mesti sepakat dulu nih ya. Kalau kita bicara tentang seksual gitu ya, seksualitas atau seksual lah ya. Kenapa? Karena kita tidak dibesarkan dalam saya nggak tahu ya, tapi hampir mungkin sebagian juga mengatakan bahwa papa mama dulu nggak pernah bicarakan ini pada kami gitu. Tadi kan makanya kenapa kakak bilang ini kayaknya tabu kak gitu, ngomongnya aja jadi malu gitu. Aduh ini sesuatu yang nggak usah diomongin lah, anak-anak nggak usah nanya-nanya gitu ya. Nah itu dia, karena pada dasarnya kita tuh tidak beranjak pada pada base atau pada dasar yang benar dan tepat gitu. Jadi pada mulanya, nah ya dong, kalau bicara seks dari mana basicnya? Dari mana dasarnya? Bukan dari buku kedokteran gitu ya, bukan dari buku psikologi, bukan. Tapi dari firman Allah, ini dia. Saya percaya Bapak Ibu udah pernah baca kan bagian ini ya. Saya bacain ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, ini jelas nih ya, penciptaan manusia. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Nah, seksualitas muncul di sini. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Langsung to the point. Laki-laki dan perempuan. Kalau bicara soal gender, bicara soal jenis kelamin, Alkitab lo yang menentukan, Tuhan lo yang minta, Tuhan lo yang bikin. Laki-laki dan perempuan. Seksualitas bukan? Jadi seksualitas berasal dari mana? Dari Allah. Sesuatu yang dari Allah bagus dong. Nggak ada yang buruk kan? Sesuatu dari Allah nggak ada yang dosa kan? Ya kan? Jadi ketika kita menyampaikannya dengan tepat, harusnya kita nggak merasa malu. Di mana seks tidak akan merasa malu? Ketika dalam konteks kebenaran Tuhan. Ketika kita membicarakannya dalam rumah kita dengan kepada anak-anak kita, bersama pasangan kita, dengan penuh hormat kepada Allah yang menciptakan seksualitas. Indah kan ya? Oke, pada mulanya yang kedua adalah, nah, maka Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, anak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu. Kejadian 1 ayat 28. Nah, mulai ya, tadi ya, udah ceritain gender, seksualitas kan ada kan? Laki-laki perempuan, kemudian diberi tugas. Tugasnya apa? Jelas, beranak cucu, reproduksi kan, dan bertambah banyak. Iya, kalau orang dewasa tahu artinya beranak cucu. Artinya apa? Ya hubungan seksual gitu. Tuhan hanya ciptain Adam dan Hawa tanpa hubungan seksual, tanpa hubungan pria dan wanita, ya kan? Nah, tetapi setelahnya kelahiran selanjutnya itu merupakan apa? Prokreasi kan? Ya kan? Regenerasi daripada manusia yang diciptakan Tuhan. Nah, artinya apa? Segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, termasuk hubungan seksual di dalam konteks Allah, itu nggak menjijikan, itu nggak menakutkan, dan itu nggak perlu menjadi sesuatu yang sangat, aduh tabu ya, aduh nggak enak ya gitu. Nah ternyata tidak kan, Alkitab mengatakan beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi. Ini merupakan bagian daripada perintah Allah bukan? Ya, nah oke. Tapi jangan lupa kalimat itu dibuka dengan apa? Maka Allah memberkati mereka. Jadi itu semua di dalam apa? Di dalam Iya, di dalam, pemberkatan Allah gitu ya. Kalau sekarang mungkin kita bilang dalam bentuk pernikahan ya, karena Allah kan, memberkati pasangan-pasangan yang menikah kan, makanya mereka datang ke altar dengan pendeta memberkati dan sebagainya. Itu sebagai sebuah bukan simbol ya, sesuatu yang mengatakan bahwa itu adalah, Allah yang memberkati, Allah yang memulai dalam pernikahan itu. Oke ya? Nah, jadi ini kita bisa jelasin nih anak-anak remaja kita. Kalau dia tanya soal, "Boleh nggak Mah? Boleh nggak Pak hubungan seks sebelum pernikahan?" Kita nggak perlu marah dan berkata, "Kamu ya?" Nah, coba kita kasih lihat ayat ini. Kalau menurut kamu gimana cara memandang, bagaimana cara pandangmu kalau kamu baca ayat ini? Maka Allah memberkati mereka. Setelah Allah memberkati dalam sebuah pernikahan, baru Allah berfirman, "Beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi." Oke? Gak usah marah-marah sama anak-anak. Ajak mereka bertukar pikiran. Terakhir ya. Nah, pada mulanya apa? Pada mulanya, nah ini dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ada intimacy di sini. Ada hubungan yang sangat intim, hubungan yang sangat sangat spesial ya. Yang hanya boleh ada dari pasangan. Dua menjadi satu. Nah ini. Jadi
anak-anak belajar menghormati kekudusan pernikahan dari mana? Ya dari sini. Dari siapa? Dari papa dan mama yang menghargai firman Tuhan. Nah, itu dia. Nah, jadi itulah tadi mengapa saya katakan bahwa pendidikan seks untuk anak-anak kita ini selalu harus berawal dari apa? Ya, dari pembentukan karakter, ada nilai Tuhan yang mesti kita sampaikan. Sesuatu yang kan tidak ada yang dosa. Nah, tapi kenapa sekarang kalau bicara tentang seks kita merasa nggak nyaman? Ya itu dia. Dosa menyebabkan sesuatu yang mulia, sesuatu yang kudus itu menjadi apa? Menjadi ternoda, menjadi apa? Menjadi porno, menjadi apa? Menjadi sesuatu yang menjijikkan gitu. Tapi ketika Tuhan mulai mengadakan itu dan memberikan perintah pada manusia, itu nggak ada sesuatu yang kotor tuh nggak ada. Pikiran manusia sudah terdistorsi oleh dosa inilah yang akhirnya membuat seks itu menjadi sesuatu yang sangat menjijikan, memalukan dan tabu, tidak layak untuk diperbincangkan. Katanya gitu ya. Oke. Nah, oke, nanti kalau ada yang ingin bersharing silahkan aja lah ya. Nah, saya masuk nih sekarang nih. Itu tadi prinsip pertama. Nah, prinsip kedua nih. Oke. Ini kayaknya harus dibaca keras oleh semua orang tua deh. Bolehkah orang tua yang ada di ruang Zoom ini buka mic-nya, buka unmute, kemudian kita baca sama-sama yang merahnya. Mau ya, sama-sama ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Orang tua adalah pendidik seks yang pertama. bukan Orang lain. Orang lain. Untuk itu, orang tua perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin tugas yang mulia ini. Ya, jadi bukan tugas psikologi, bukan tugas konseling, bukan. Tapi ini tugas yang mulia. Tadi kan, makanya referensinya tadi bahwa ini adalah apa namanya nilai-nilai Tuhan gitu ya. Jadi ini jelas banget. Makanya tadi saya bilang kalau saya diundang ke sekolah, saya biasanya akan bilang, boleh nggak saya kasih saya ketemunya sama orang tua aja. Nanti saya ajarin deh orang tuanya ngomongnya seperti apa. Nanti saya ajarin deh. Nanti orang tuanya kita ketemuin gitu. Nah, saya berapa kali saya membuat seminar seperti ini nih. Jadi kayak workshop gitu. Jadi orang tuanya kita latih, habis itu kita bikin dating. Dating with my mommy, dating with my papi gitu ya. Jadi anak-anak tuh nanti dibikinin kayak semacam alat main gitu ya. Mereka main nanti tuh. Jadi ada main kayak agak permainan yang buat mereka itu enak gitu. Nah, mereka bisa ngomong seputar seksualitas bersama dengan orang tuanya gitu ya. Itu jauh lebih buat saya tuh apa ya? Indah gitu loh. Lebih indah daripada guru yang jelasin di depan kelas gitu. Aduh, kayaknya gitu ya. Saya ngebayangin waktu suami saya jelasin tentang mimpi basah sama Jeremy kan tadi kan dikenalkan anak saya 2 ya. Aduh itu indah banget gitu waktu papanya duduk di samping tempat tidurnya terus pundaknya dia pegang pundaknya waktu Jeremy pertama kali mengalami wet dreaming atau mimpi basah. Gitu ya. Saya nggak bisa jelasin karena saya nggak pernah alami kan. Secara ilmu, secara teori tahu lah. Tapi kan papa lebih jauh bisa menjelaskan. Papanya bisa pegang pundaknya dan katakan pada dia bahwa kamu nggak usah takut. Itu artinya kamu sudah remaja, kamu sudah pubertas gitu ya. Nih si mama kepo, pura-pura ngejemur baju gitu sambil denger-denger. Gitu ya. Buat saya tuh indah banget gitu. Indah banget waktu anak perempuan saya ceritakan bagaimana prosesnya terjadi bayi gitu ya. Bayi keluar dari mana, waktu dia tanya tentang kenapa kenapa dia punya 3 lubang gitu. Aduh buat saya itu lebih indah gitu daripada seorang guru yang jelasin dengan alat peraga di depan gitu ya. Karena ya itu intimasi antara keluarga gitu. Saya merasa jangan sampai justru diambil orang gitu ya. Jadi talk to your kids gitu ya about sex gitu ya, about sexuality in God perspective. Itu dia ya. Oke. Nah, saya kasih sedikit survei nih. Jadi ya ini saya nggak boleh sebutin di mana, tapi ini survei yang saya pernah lakukan di salah satu sekolah Kristen aja bilangnya ya. Hanya surveinya nggak banyak-banyak. Waktu itu hanya kelas 5A, 5B. Ngambil samplingnya nggak terlalu banyak gitu ya. Waktu itu pertanyaannya adalah, kamu pernah nggak sih ngomong tentang masalah seks pada orang tua gitu. Nah ini hasilnya gitu ya. Ada 6 anak 5A bilang pernah, tapi 13-nya bilang nggak pernah gitu ya. Ini sekolah Kristen yang maksudnya bukan sekolah Kristen di daerah nih, ini di kota besar ya. Kemudian tanya lagi, kelas 5B juga sama, 8 orang bilang pernah, tapi 13 juga bilang nggak pernah gitu. Jadi kan kalau lihat dari data ini
lebih banyak anak nggak pernah bicara, mungkin takut atau mungkin tadi bukan jadi sebuah orang tuanya nggak memahami maknanya. Jadi kalau anaknya tanya marah gitu, kalau anaknya tanya merasa kamu ya pikirannya kok kotor banget ya gitu ya. Padahal nggak tahu tuh yang kotor siapa ya. Oke. Nah, jadi ini survei nih, sedikit survei. Minggu depan saya juga diminta melayani di salah satu lembaga sekolah lagi dan kami buat survei yang sama. Saya mau lihat nih ya, Jakarta Pusat kayak mana, ini Jakarta Timur soalnya ya. Gimana nih ya? Jakarta Selatan belum pernah disurvei nih. Nah, jadi kalau tadi kan orang tua adalah pendidik seks yang utama gitu ya. Nah, terus kita bilang, terus gimana dong Kak? Apa dong Kak yang saya mesti sampaikan? Nah, jadi saya juga mau sampai secara praktis nih. Kalau udah dapat konsepnya, kan praktisnya perlu dong. Nah, ini adalah tahapan-tahapan nih. Jadi kalau misalnya anak kita usia sekian sama sekian tuh, apa sih Kak yang harusnya tuh kita sampaikan gitu ya. Nah, ini saya bantuin ya. Nah, saya baginya 05 aja deh ya. Nah, ini dia nih. Tuh, jadi nggak usah takut Bapak Ibu. Merasa gini, aduh masa saya mesti ngomongin tentang hubungan seksual sama anak kecil saya. Oh enggak seperti itu. Gitu, karena kebutuhannya memang beda-beda. Nah, kalau usia 0 sampai 5 tahun, mulai dari mana? Mulai dari kenalkan anak akan anggota tubuhnya gitu ya dan fungsinya dengan penuh hormat. Nah, ini dia. Jadi waktu kita jelasin anak-anak tentang anggota tubuh, kan anak-anak lagi belajar tuh. Ini mata saya, ini hidung saya, ini mulut saya gitu, ini telinga saya. Nah, kita kan selalu kaitkan itu bahwa Tuhan yang ciptain loh. Tuhan yang ciptain mata untuk melihat, Tuhan yang ciptain hidung buat apa? Untuk gitu ya, menghirup. Tuhan ciptain mulut untuk apa? Untuk bicara, lidahnya yang bicara ya, tapi mulut itu menolong gitu ya, untuk memasukkan makanan ke dalamnya dan sebagainya gitu ya, cantik dan sebagainya. Nah, itu dia ya. Jadi semua tuh dengan penuh hormat. Nah, termasuk nih Tuhan ciptakan alat kelamin untuk apa? Untuk sesuatu yang baik. Nah, kalau misalnya anak laki-laki kan bicara soal apa? Penis ya. Jadi kita tidak kita tidak menggunakan nama-nama yang aneh, nama-nama yang kita sembunyikan karena kita merasa nggak pantas diucapin. Justru itu yang buat anak-anak jadi aneh kalau dia dengar kok papa mamanya nyebutinnya atau opung menyebutkannya kok malah jadi seperti ya kita tahulah kita dulu masih kecil diberitahu apa untuk alat kelamin gitu ya. Nggak boleh ya sebenarnya ya. Jadi gunakan nama yang sesuai untuk menyebut setiap anggota tubuh. Karena anggota tubuh kan memang diciptakan Tuhan dengan sebuah maksud kan. Dan itu adalah sesuatu yang penuh hormat, mulia gitu ya. Jadi kan Alkitab juga bilang kan, berikan penghargaan pada setiap anggota tubuh. Bahkan termasuk yang paling lemah, yang paling kecil. Masuk alat kelamin. Nah jadi kalau pria kan anak-anak laki-laki ini namanya penis ya, sebut itu dengan benar. Tidak usah sama seperti waktu kita bilang ini hidung kita, ini hidung, ini mata. Sama, ini penis gitu. Gunanya apa? Ya buat tempat pipismu, buat tempat kamu mengeluarkan apa? Air pipis, air seni gitu, urin. Nah, gitu ya kita boleh sebutlah itu ya. Nah, kan emang awalnya fungsinya itu ya. Kita belum bicara tentang hal yang lain. Karena ini kan masih 0,5 tahun. Tapi dia harus tahu. Dia tahu bagaimana Tuhan menciptakan setiap anggota tubuhnya dengan indah karena punya fungsinya masing-masing gitu ya. Oke. Nah, kemudian baru deh kita mulai jelasin mana anggota tubuh yang harus dilindungi, mana yang nggak boleh diperlihatkan pada orang lain, yang nggak boleh dipegang oleh orang lain. Nah, ini kita mesti jelasin. Saya punya beberapa alat peraga di sini, misalnya contoh nih. Nah, tadi kan saya katakan ya, ini nilai Tuhan ya. Jadi mereka sudah mulai tahu kan, karena mereka udah lihat jenis kelamin mereka, alat kelamin mereka tahu bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Apalagi kalau dia udah mulai punya dedek, dia bisa lihat. Kadang-kadang waktu mamanya bersihkan adiknya, dia lihat, ih itu menarik sekali buat anak-anak. Apalagi di fase-fase tertentu ya, di fase-fase falik misalnya. Itu tahapan-tahapan psikoseksual gitu ya. Anak-anak itu sangat tertarik dengan alat kelamin. Baik alat kelamin dirinya sendiri maupun alat kelamin orang lain gitu ya. Nah, jadi disinilah kita mulai katakan perbedaan jenis kelamin yang menciptakannya siapa? Ya Tuhan. Tuhan yang menciptakannya sebagai laki-laki atau perempuan. Jadi ya jelas kan? Nah, jadi kalau misalnya ada buku-buku, boleh kita kasih lihat. Coba lihat misalnya anak ini perempuan atau laki-laki? Oh, perempuan, dia menunjukkan perilaku sebagai anak perempuan. Misalnya contoh dia menggunakan, memang ini budaya ya, baju ya. Bajunya seperti ini. Oh, ini laki-laki. Oh, dia main ini ya. Karena kan seksualitas kan berhubungan juga dengan permainan yang dipilih, kadang-kadang berhubungan dengan warna gitu ya. Memang budaya sih. Tapi nggak masalah buat saya sih ya. Jadi
ini laki-laki. Nah, kemudian identifikasi. Kamu laki-laki atau perempuan? Oh, kalau kamu laki-laki, kamu seperti Fihan, gitu ya. Kalau kamu perempuan, kamu seperti siapa? Seperti Afni. Lamjung lagi ke mama. Kalau kamu perempuan, kamu seperti siapa? Seperti mama. Kalau kamu laki-laki, seperti siapa? Seperti papa. Nah, ya, jadi ada apa? Ada identifikasi gender antara papa, mama, saya, dan adik, dan selanjutnya. Oke? Nah, dan selalu katakan, Tuhan yang ciptain kita sebagai laki-laki. Mama senang sekali, mama punya anak laki-laki. Mama senang sekali, Tuhan kasih mama anak laki-laki. Tepuk-tepuk ya. Nah, seperti misalnya juga, mama senang Tuhan kasih mama anak perempuan. Mama senang sekali kamu menjadi anak perempuan. Itu dia. Itu sudah pendidikan seks loh. Iya kan? Indah kan? Oke, apalagi ya setelah itu ya. Nah, semakin dia besar ya, semakin dia bisa mengenal perbedaan anggota tubuhnya, baik laki-laki maupun perempuan udah mulai diperjelas ya. Mulai dari hal yang sama. Anak laki-laki punya apa sih yang sama? Oh, punya gigi yang sama, mata yang sama. Apa yang membuat mereka berbeda? Iya, jenis kelamin gitu ya. Alat kelamin. Nah, itu dia ya. Itu juga bisa. Nah, gitu. Jadi ada anggota-anggota yang berbeda antara laki dan perempuan. Tapi ingat ya, Bapak Ibu ya, Anda tidak diperkenankan menggunakan tubuh Anda sebagai alat peraga buat anak-anak. Makanya saya sering bilang mandi bersama antara ayah dan anak itu sebaiknya tidak usah dilakukan. Walaupun kita bilang masih kecil. No, 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 no. Tuhan tidak pernah menjadikan tubuh kita sebagai alat peraga. Alat peraganya dari mana? Gambar aja. Gitu ya, atau boneka boleh. Tapi jangan biarkan tubuh orang, tubuh papa mama atau tubuh kakak adik dijadikan sebagai alat peraga. Jangan. Kenapa? Sekali lagi tadi kan kita belajar menghargai tubuh dengan hormat, menghargai setiap anggota tubuh dengan hormat. Tadi kan kita ajarin bagian mana yang perlu bisa disentuh, yang tidak disentuh. Sama. Bukan artinya karena itu punya adikmu kau boleh sentuh. Tidak. Kan? Bukan berarti karena itu punya papa atau punya mama kau boleh sentuh. Tidak. Kau harus belajar menghormati. Sama. Mama papa nggak akan melecehkan kamu juga atau memegang bagian-bagian tubuhmu yang tidak perlu gitu ya, kecuali kan dalam kondisi dia sakit atau kita mau bersihkan dia masih perlu dibantu untuk dibersihkan waktu dia pup atau waktu dia pipis, ya itu oke. Tapi setelah itu ya memang harus dibiarkan dia untuk menjaga dan membersihkannya sendiri ya. Oke. Nah, ya gitu ya. Jadi mulai nih kalau udah mulai agak lebih sedikit lebih besar, dia mungkin akan tertarik dan sebagainya. Ya. Nah, tadi ya Tuhan mau setiap orang menjaga anggota tubuhnya. Nah, Bapak Ibu, sebelum anak-anak Bapak Ibu keluar dari rumah, tolong ya ini selesai. Materi ini, maksudnya pemahaman ini selesai. Sudah disampaikan tadi ya, bagian mana yang boleh dipegang, yang tidak boleh dipegang gitu ya. Mesti dikasih tahu tuh ya. Sentuhan boleh gitu ya. Kepala, tangan, kaki gitu ya. Karena sayang itu kan lagu-lagunya boleh dipakai gitu ya. Sentuhan tidak boleh. Yang mana tidak boleh? Bagian dada, bagian mulut, bagian belakang, bagian alat kelamin. Nggak boleh ya. Nah, itu dia. Jadi kita memang harus ajarkan itu. Oke. Kalau mau mengajarkan mereka tentang melindungi diri dan kenyang seksual, jangan ditakut-takutin ya Bapak Ibu ya. Nanti mereka akan sangat sulit gitu ya untuk berelasi dengan orang lain. Jangan ditakut-takutin nanti gini-gini loh ya nanti, jangan. Berikan itu dengan cerita gitu. Senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi.
Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Jadi bisa lihat sendiri ya, banyak ini materi-materi yang bisa di-download untuk anak-anak kita. Nah, itu tadi kan 05 ya. Sekarang 58 gimana nih? Wah, ini anaknya yang 58 nih. Termasuk anaknya Kak Oka nih. Bener nih Kak Oka, emang bener di usia ini nih mereka banyak nanya gini. Tuh. Jadi di usia ini biasanya bicarakanlah mengenai identitas gender. Anak laki-laki jadi seperti papa dan perempuan seperti ibu. Nah, jangan lupa juga untuk menanamkan bahwa Tuhan yang ciptakan mereka sesuai dengan gender yang diinginkan dan menerima diri mereka. Nah, tuh yang ketiga nih biasanya ya. Pada usia ini sudah dapat dijelaskan lebih detail jika mereka sudah lebih ingin tahu. Misalnya tadi tuh, benar di usia-usia ini memang banyak sekali pertanyaan. Jadi waktu anak saya udah mulai usia 5 tahun, 4 tahunan begitulah ya. Waduh, pertanyaannya membuat sakit jantung. Nanyanya sampai detail-detail semuanya ditanya-tanyain gitu ya. Ya berarti dia sudah menunjukkan ketertarikan untuk mau tahu ya. Bukan pikirannya porno, bukan. Sekali lagi, waktu kita jelaskan itu nggak ada pornografi sama sekali kok, indah sekali. Gitu ya. Jadi kita sudah bisa menjelaskan dengan lebih detail gitu ya. Nah, dan termasuk ditanya kenapa sih papa mama harus menikah? Itu juga ditanyakan sama mereka. Nah, dulu saya pakai gambar-gambar ini sih buat jelasin si Jeremy yang sebenarnya yang paling banyak pengen tahu tentang bayi dan kelahirannya tuh anak pertama tuh dia lebih banyak pengen tahu tuh. Jadi saya kasih lihat gambar-gambar seperti ini. Dulu belum banyak YouTube ya, aduh kayaknya agak susah gitu. Jadi saya kasih lihat gambar. Saya kasih lihat ini bayi dalam perut dalam rahim ibu. Tapi dia kadang-kadang sebutnya perut aja ya. Anak-anak nggak tahu bedanya kayaknya. Udah nggak apa-apa. Ini waktu usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Ini kan bukan pornografi kan, dia bisa lihat. Nah, saya ingat sekali waktu saya jelaskan ini. Dulu saya suka langganan majalah Ayah Bunda tuh dulu tuh. Jadi banyak sekali kan, ya kan. Harus buku-buku kedokteran, buku-buku gini juga bisa. Nah, tahu nggak dia bilang apa sama saya? Masih kecil, dia masih 5 tahun. Dia bilang gini, wah, kan saya bilang, dulu kamu seperti ini di perut mama loh. Saya dulu gambarnya dulu lebih kecil, mulai dari masa konsepsi itu. Kecil kan, kecil seperti titik itu. Saya bilang, "Ini dulu kamu seperti ini, terus tadi sekian seperti ini," gitu. Terus dia bilang gini, "Wah, Tuhan hebat banget ya." Gitu. Aduh, dia terpesona gitu melihat, ya saya bilang, "Tuhan menjaga, kamu dalam perut mama, seperti ini." Ya. "Wah, Tuhannya hebat banget ya," katanya. Jadi saya pikir, iya ya, sesuatu yang dijelaskan dari sudut pandang Allah itu akan sangat mengagumkan gitu. Jadi, dia nggak takut-takut, malah dia lihat, wah gitu. Nah, yang paling unik adalah waktu, saya hamil anak yang kedua. Dia selalu minta, menemani saya untuk periksa ke dokter. Kebetulan dokternya juga baik ya, jadi dia bisa ngobrol, dia bisa tanya sama dokternya. Dokternya memberi dia kesempatan untuk dengar detak jantung adiknya, gitu. Dan itu menjadi sangat hidup gitu. Terus dia bilang bahwa dia senang karena, Tuhan, menolong adiknya bertumbuh dalam perut mama gitu, menjadi besar dia bilang, menjadi besar, dalam perut mama gitu. Nah, seperti itu. Wah, itu luar biasa banget menurut saya. Dan bagaimana dia terpesona dengan Tuhan yang menciptakan sebuah pertumbuhan gitu ya. Itu dia. Waktu lihat USG juga, wah dia terpesona sekali, dia bisa lihat adiknya seperti itu di dalam perut mamanya. Nah, selalu saya katakan, Tuhan menolong adik, bertumbuh di dalam, perut mama. Susah menjelaskan tentang rahim. Ya sudah, perut aja nggak apa-apa. Nanti udah gede juga dia tahu bahwa ternyata bukan perut. Oke, iya. Sampai di sini kira-kira sudah bisa terjawab belum Kak Oka? Saya mau challenge Kak Oka nih. Gimana Kak Oka? Apakah sudah bisa dijawab? Kalau nggak saya kasih bocoran ntar. Sebaiknya kasih bocoran, Kak.
Kenapa ya? Padahal kita nggak kompak Kan kan? keluarnya yang ditanya, nah kan masih ini kan yang di dalamnya. Ini Kak, ini percakapan yang saya record. Oke ya. Saya akan minta tolong Kak Iren. Kak Iren jadi anak, saya jadi mama, oke? Boleh. Oke. Oke, dimulai ya, Kak. Mulai. Oke, Mah, apakah bayi itu benar-benar berada dalam perut? Iya dan tidak. Bayi tidak berada di dalam perut tempat makanan lewat. Oke, tapi tepatnya di bawah perut. Setiap perempuan punya rahim. Kamu juga sambil nunjukin antara pusar dan alat kelamin tuh. Tahukah kamu berapa besarnya? Geleng-geleng. Tahu. Oke, lanjut kita. Coba sekarang kamu buat kepalan tanganmu. Ya, anak segitu. Kecil kan, kalau anak kan kecil, kalau kita udah agak gede ya, kecil. Ya, sebesar itu. Kecil sekali. Apakah benar bayi bisa berada di tempat sekecil itu? Itu karena bayi awalnya sangat kecil. Nah, makanya tuh saya pakai itu kan gambar-gambar tadi. Tuh, kecil banget. Jadi walaupun rahimnya kecil nggak apa-apa, yang bayinya kecil setitik gitu ya. Kamu juga begitu dulu. Kemudian berkembang menjadi besar selama 9 bulan. Dan rahimnya juga ikut membesar akhirnya. Oke. Lanjut. Apakah tidak sakit kalau perutnya berkembang sebesar itu? Iya, kadang-kadang nggak enak. Ya dong, ini kan wajar kan? Ya kalau yang pernah rasanya hamil dan melahirkan tahu kan artinya. Ya nggak enak. Tapi itu berkembang secara perlahan. Allah menciptakan perempuan seperti mama dan kamu, ini kebetulan anak laki perempuan ya. Dan kamu seperti kamu dengan cara yang sangat menakjubkan. Di mana tubuh kita bisa berkembang dan membawa seorang bayi. Lebih menakjubkan lagi, nah ini nih, keren nih di sini. Karena bayi itu bisa keluar melalui alat kelamin kita yang bernama vagina. Jangan malah kita takut-takutin kalau anak tanya, "Mah, sakit nggak?" Wah, kita pengen nih dia supaya nggak ngelawan kita. "Sakit banget, kamu tahu nggak ya? Waktu itu mama sangat menderita, makanya kamu jangan melawan mama." Ya dia ketakutan kayak gitu. Saya pernah loh nemuin anak yang sampai ketakutan sekali dan dia pernah bilang, "Bu Desi, aku tidak mau menikah." "Oh ya? Kenapa kamu nggak mau menikah?" "Aku tidak pernah mau menikah." Katanya pokoknya ulang-ulang. "Iya kenapa? Coba kamu jelaskan ke ibu." "Aku tidak mau melahirkan." "Ah? Emang kenapa?" Terus dia ceritakan melahirkan itu sangat menakutkan, sangat menyakitkan. "Kamu tahu dari mana?" "Dari mama aku lah." "Oh ya, mamamu bilang begitu?" "Iya, bahkan aku dikasih lihat bayi ibu melahirkan. Aku takut sekali." Itu kan buat anak yang trauma. Kenapa harus begitu saya pikir. Nah, itu dia kan. Jadi kadang-kadang kita pengen anak-anak kita tuh nggak bandel gitu ya. Apa namanya, hormat sama orang tua, menghargai orang tua yang sudah hamil dan melahirkan, terus kita takut-takutin. Justru malah nggak jadi baik gitu. Jadinya nggak positif kan? Oke. Berani nggak nih ngomong gini? Nggak apa-apa kan? Lebih menakjubkan lagi karena bayi itu bisa keluar melalui alat kelamin kita yang namanya vagina. Memang iya, itu dia fungsinya kan salah satunya. Oke, saya pernah punya, nah ini kalau dengan anak kedua udah nggak salah, anak pertama saya masih salah. Saya nggak berani jawab juga karena waktu itu juga masih belum punya pengetahuan yang cukup baik gitu, walaupun udah banyak belajar tetap aja nggak pede. Saya dengan gampang bilang gini, "Nanti dokter akan membuat sebuah sayatan di perut mama. Nanti adiknya akan dikeluarkan dari situ." Memang nggak salah itu proses sesar tapi kan nggak semua orang dilahirkan dengan sesar bukan? Dan Tuhan juga sebenarnya nggak menyediakan dengan cara itu kan pada mulanya, gitu kan. Jadi saya pertama ngomong begitu, tapi lama-lama saya berpikir kayaknya saya nggak boleh nih cuma jelasin. Nah jadi waktu dia bilang terus dia angkat perut mamanya, ya mungkin karena ada sedikit fluid apa gitu, jadi dia bilang, "Oh kayak ini ya Ma," padahal saya nggak disesar loh. Terus dia bilang, "Oh iya udah," tapi dia nggak mau tanya. Tapi saya pikir seiring dengan waktu saya mesti kasih tahu. Nah, jadi waktu satu malam kita lagi tidur-tiduran di kamar, saya bilang, "Jer, waktu itu Jeremy tanya ya adik keluar dari mana?" "Iya, dan aku sudah tahu jawabannya. Dokter akan membuat sayatan di dalam perut mama dan mengeluarkan adik dari situ."
Saya bilang, "Iya, itu salah satunya, tapi ada cara yang lain." "Gimana caranya?" "Keluar dari lubang, dekat tempat pipis mama." Terus dia ngebayangin, tempat pipis kan kecil, "Tapi kan kecil, Mah." "Iya, tapi Tuhan mampu membuatnya menjadi besar dan adik bisa keluar dari sana." Kembali lagi dia bilang gini, "Tuhan memang hebat." Nggak takut malah dia, nggak aneh, dia malah gini dia Tuhan memang hebat gitu. Ya saya belum berani waktu itu menunjukkan bagaimana cara bayi keluar, saya pikir nggak penting-penting banget lah, atau dia udah mulai ngerti. Nah kalau ini, ya ayo Kak lanjutin. Hah? Punyaku terlalu kecil untuk itu. Tentu, vaginamu terlalu kecil saat ini. Tapi Allah telah menciptakanmu sedemikian rupa, sehingga ketika sudah nanti kamu sudah besar, sudah menikah, penekanannya sudah menikah loh, bukan hamil di luar nikah loh. Sudah menikah dan hamil atau mengandung, maka bayimu akan keluar dari sana. Ini yang saya katakan sama Jeremy. Allah sanggup menolongmu, ini karena perempuan ya. Tuhan tuh mampu menolong mama. Sehingga otot-otot di sekitarnya akan membesar. Sehingga bayi bisa melewatinya. Ya Kak? Ih, pasti terasa sakit sekali ya, Ma. Ya, iya dong memang sakit. Iya, akan terasa sakit. Tapi kamu pasti akan sangat menyayangi bayi itu. Seperti mama menyayangimu. Sehingga kamu akan senang melakukannya. Sakitnya lupa, betul nggak? Hilang semua sakitnya ketika banyak lahir. Oke, lanjut Kak. Tapi bagaimana bayi bisa ada di dalam perut? Ini kan, nah berarti kan cerita gini. Bayi tercipta ketika Allah memberikan bagian kecil yang khusus dari tubuh ayah, dari tubuh papa, yang disebut sperma, bersatu dengan bagian kecil yang khusus dari mama, yang namanya sel telur, ovum ya. Oke. Bagian-bagian kecil yang khusus itu ditaruh Tuhan dalam tubuh manusia untuk membuat bayi. Di dalam tubuhmu juga ada, tapi belum siap untuk membuat bayi. Nanti kalau kamu sudah menikah, sudah siap untuk memiliki bayi, Tuhan akan membuat tubuhmu siap mempunyainya. Tuhan menginginkan kamu memilikinya setelah kamu menikah. God's value. Tadi ya. Sehingga bayimu akan beruntung sepertimu. Karena punya papa dan mama yang begitu mencintai. Indah nggak saya tanya? Indah Kak? Porno? Enggak. Menjijikan? Enggak. Indah ya? Nah itu dia. Jadi kembali ke konsep kan? Apa yang kita pahami tentang seksualitas? Apa yang kita pahami tentang seks? Nah ketika kita melihat itu dalam perspektif Tuhan, nggak ada yang perlu ditakutkan menurut saya. Saya aman-aman aja ceritain ke anak-anak saya dan mereka nggak merasa, gitu. Dan saya ingat waktu itu Jeremy udah mulai besar ya. Dia cerita ke saya, "Mama tahu nggak? Aku pernah diajak loh teman-temanku nonton film-film porno gini-gini. Mau ngomong-ngomong lah gitu. Terus gimana?" Aku cuma bilang sama mereka, "Basi loh." Ya, "Kok basi? Aku udah tahu." "Wah, lu nonton dari mana?" "Enggak, papa mamaku udah jelasin sama aku, it's okay. Gak ada masalah." Gitu. Nah, saya sering bilang kalau kamu mau tanya sesuatu, mendingan tanya sama kami nggak akan nyesatin kamu. Kadang-kadang kalau ketika dia sudah SMP, dia lihat temannya menstruasi, dia tanya sama saya, "Kenapa ya temanku roknya ada darah-darah? Itu kalau orang menstruasi darahnya berapa liter ya, Ma? Nanti dia perlu donor darah nggak?" Ya kayak gitulah ya. Ya tapi maksudnya saya merasa percakapan-percakapan seperti itu tidak lagi menjadi percakapan yang mencekam dan menakutkan gitu. Nah itu tadi karena sudah dibangun kan awalnya ya. Dari dasar memang udah dibangun gitu. Ya bukan artinya terus dia ngomong vulgar dan porno-porno ya enggak lah ya. Tapi sesuatu ini memang biasa aja. Nah waktu dia sudah mulai SMA, dia udah mulai belajar biologi, dia malah ingetin saya gini, Mama itu kan apa namanya? Mama itu kan wanita yang aktif secara seksual." Waduh ya gitu. "Mama jangan lupa ya pap smear ya." "Oh ya buat apa Jar?" Saya tanya. "Itu kan menolong Mama untuk tahu Mama itu kena kanker serviks apa enggak." Katanya. Nah kan seperti itu. "Oh ya terima kasih ya sudah diingatkan." Gitu. Ya kayak gitulah maksud saya. Jadi it's okay gitu. Maksudnya nggak ada sesuatu yang menakutkan sebenarnya ya.
Oke. Gimana Kak Oka, sudah terjawab pertanyaannya Kak Oka? Oh Oke. ya, udah Oh, Kak, makasih Kak. iya, boleh ya Kak ya, nanti direferensikan untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, ini anak Kak Oka yang berikut nih. 15 itu sih udah lebih mudah ya Kak, karena kalau udah lewati tahapan-tahapan ini. Nah, kalau dia udah usia 9-12, apa? Ini dia. Ini yang jauh lebih rumit sebenarnya sih. Membicarakan mengenai perubahan besar yang akan dialami anak sehubungan dengan kematangan seksualnya atau masa pubertas. Ya, dan tetap ya meletakkan hakikat mengenai hubungan seksual dalam konteks pernikahan Kristen. Itu dia harus ke sana arahnya pokoknya ya. Jadi ini akan buat, jadi diskusi aja sama anak-anak. Kalau dia ketemu misalnya ada film pacaran cewek cowok belum married, hubungan seks gitu. Jadi kan itu sebagai sebuah diskusi. Bagaimana menurut kamu? Gitu ya. Bagaimana menurut kamu gitu? Apa yang kamu pikirin gitu? Atau kalau misalnya ada di mass media, ada di video apa kan video, ada di apa namanya di news gitu ya, orang ngomongin apa. Jadi kan itu sebagai sebuah diskusi aja gitu. Oke? Nah, pertanyaan Kak Oka tadi bagus. Itu juga pertanyaan yang pernah ditanyakan anak saya. Kalau pacaran sampai batasnya mana? Tapi saya nggak mau jawab dulu. Saya mau teman-teman yang coba jawab. Oke. Nah, oke. Ini prinsip yang ketiga. Keempat atau ketiga ya. Bantu baca yuk sama-sama. Yang merahnya 1, 2, 3. Waktu terbaik Terbaik adalah Ketika anak ketika anak menunjukkan keinginan Waktu tahuan. terbaik adalah ketika anak Dan seringkali terjadi. menunjukkan keingintahuannya. Iya, jadi kalau orang tanya, kapan sih Kak Desi tahukan tentang pendidikan seks pada anak? Tadi kan kita udah lihat tentang tahapan ya. Jadi kita tahu kan di umur-umur segitu biasanya tuh kita informasikan ini. Tapi sebenarnya anak-anak tuh bisa bertanya. Jadi sebenarnya tuh kadang-kadang kita nggak pernah men-setting. Nggak pernah men-setting minggu ini jam sekian, nanti sore hari saya mau kasih anak-anak tentang ini. Kadang-kadang nggak setting kayak gitu juga. Kenapa? Karena kadang-kadang dia bisa tanya gitu. Kayak tadi tuh misalnya dia duduk, dia tanya, "Where do baby comes from?" Bayi dari mana gitu. Saya ingat sekali ya, pertama kali yang tadi saya bilang, Jeremy tertarik dengan masalah kehamilan itu waktu ada kucing lewat. Dia masih kecil sekali waktu itu, umur berapa ya, 4 tahun apa gitu. Dia lagi duduk di teras, tiba-tiba ada kucing bunting ya sebenarnya ya, kalau kucing bilangnya bunting ya, bukan hamil ya. Yang perutnya tuh gede sampai kayak mau kena ke tanah gitu. Dulu saya sering bilang, "Jeremy kalau makan banyak-banyak nanti perutnya gendut nih," gitu ya, suka, "Gendut nih entar nih, terlalu banyak makannya nih, gendut nih," gitu. Jadi dia lihat tuh kucing lagi perutnya gendut lewat di depan rumah. Dia bilang gini, kucingnya kebanyakan makan." Dia bilang gitu, "Kucingnya kebanyakan makan." Sebenarnya sih saya mau bilang ya bodo amat gitu ya. Ya udah, tapi saya nggak bisa gitu. Karena saya tahu kucing itu bukan kebanyakan makan. Kucing itu hamil. Terus saya bilang ini, "Bukan, kucing itu kucing perempuan, kucing betina, bukan kebanyakan makan. Di dalam perut kucing itu ada anak kucing." Langsung matanya ngeliat saya. Dia mulai tertarik kan. Kucing, iya, iya. Kucing melahirkan anak kucing lah gitu. Nanti ada kucing-kucing kecil. Kamu pernah lihat kan kucing-kucing kecil kan? Iya. Nah itu dari perut mamanya. Oke. Nah udah nih selesai. Nggak berapa lama nih. Ada kali 2 mingguan. Tante Tobing sebelah rumah hamil. Memang perutnya udah makin gede makin gede. Dia bilang gini, "Mah, di dalam perutnya Tante Tobing ada anak kucing." Saya bilang, "Wah, bukan. Di dalam perutnya Tante Tobing bukan ada anak kucing, tapi ada anak Tante Tobing." Nah, itu dia. Ya jadi seperti itu kan, nggak sengaja gitu dalam percakapan-percakapan sehari-hari gitu. Jadi yang penting perbincangan ini bisa terjadi dalam situasi yang sangat alami. Nah, yang penting orang tua harus belajar berusaha untuk menjadi tempat di mana anak bisa bertanya dan memperoleh jawaban yang benar dan tepat. Nih, saya survei. Tadi ya, masih ingat ya yang anak-anak kelas 5 itu? Ini salah satu pertanyaan yang saya tanyakan pada mereka. "Kamu tuh pengen," ini kelas 5 loh, "kamu pengen tahu apa aja sih seputar seksualitas?" gitu. Tapi bukan Bu Desi yang jawab nanti ya. Ini saya bilang saya survei buat anak kelas 5 dan anak kelas 5 ini orang tuanya kami latih. Saya bilang, "Nanti yang akan jawab ini mama papamu. Tapi coba apa yang kamu nggak usah tulis nama deh supaya nggak kan nanti ketahuan gitu. Enggak kamu." Nah ini anak kelas 5 nanyanya gini Kak, "Kapan boleh pacaran?
apakah boleh ciuman? Jadi bukan SMS nanya, kelas 5. Boleh nggak berpelukan? Apakah boleh saya memainkan alat kelamin saya gitu ya? Apakah melakukan seks dosa? Apakah melakukan seks menimbulkan penyakit? Apakah melakukan seks itu bisa ketagihan? Aku boleh nggak nonton film seks gitu? Apakah pelukan dengan orang tua itu baik? Kenapa perempuan harus pakai mini set atau bra? Waduh, lucu-lucu pertanyaannya yang menurut kita, ya tapi memang ini pertanyaan yang harus dijawab sebenarnya ya. Nah itu dia. Saya nggak jawab lagi pertanyaan ini, karena saya percaya apa yang saya bicarakan hari ini mampu diaplikasikan dalam jawaban-jawaban yang tetap ya, kembali lagi ke value-nya Tuhan. Oke. Nah, ini poin terakhir kayaknya. Prinsip pendidikan seks dalam Kristen. Pesan pertama yang paling kuat tertanam. Artinya gini, jangan kecolongan. Kalau anak-anak sudah lihat sesuatu yang harusnya tidak dia lihat, gitu ya, itu yang akan paling banyak, paling lama dia simpan tuh, kuat banget. Jauh lebih mudah membentuk pandangan anak mengenai seksualitas sejak awal daripada memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang akan dipelajari anak dari dunia ini. Tadi saya bilang, lebih baik kita yang duluan memberitahu dengan porsi yang tepat, dengan cara yang benar, ya dengan biblical perspektif itu, daripada dia justru dapat dari luar, dan itu akan sangat merusak dan mengganggunya. Ya, sedih sih kalau lihat anak-anak yang dari kecil udah terpapar pornografi. Sedih sebenarnya ya. Oke. Nah, ini nih, saya tanyakan lagi yang tadi kelas 5 itu. Kamu kalau dapat informasi seksual dari mana? TV, internet, komik, bahkan ada yang majalah dewasa. Nah, nggak tahu baca punya siapa. Papanya apa, supirnya nggak tahu tuh. Gitu. Anda lihat tuh dari TV tuh, dari internet. Apa yang dia lihat coba? Banyak yang benar apa banyak yang salah? Pasti banyak yang salah lah. Ya kan? Nah, hati-hati ya. Oke. Nah, ini sih nggak penting-penting amat. Oke. Kak, itu yang saya bisa sampaikan. Nanti kita akan perdalam di dalam sharing mungkin tanya jawab. Saya tutup dulu ya. Itu yang di belakang tadi ini yang saya lihat ini adalah hanya tahapan-tahapan psikoseksual aja. Nggak terlalu perlu juga mungkin saya jelaskan, kalau misalnya ya boleh-boleh. Oke. Saya stop dulu. Silakan Kak. Wow. Wow, saya sampai terpesona. Wow, gitu ya. Ternyata beda banget sama zaman saya dulu ya, which is berapa puluh tahun lalu ya. Kita Oke. hitung apa ya Iya. Kak? Oke, tadi Kakak Oka udah dikasih kesempatan. Yuk, ada yang mau langsung live tanya nggak? Silakan nih. Silakan, terbuka yuk. Mungkin orang tua muda nih, yang early marriage mungkin, atau yang udah nikah berapa lama, pokoknya yang sedang mengalami mungkin bingung jawabnya gitu ya. Gimana sih, kayak Kak Oka tadi tuh bilang, gimana ya jawabnya ya? Kok bayi bisa keluar dari perutnya mama gitu ya? Kok bisa dari situ? Padahal lubangnya kecil banget gitu ya melalui vagina. Oke, silakan. Yuk, boleh? Tapi sambil menunggu, ini mungkin malu-malu nih, Kak Desi. Karena mungkin juga udah sangat jelas Kak. Atau memang udah sangat jelas gitu Dan udah nggak ya? sabaran juga mau informasi pada anak-anak. Iya, jadi mungkin udah sangat Oke. jelas. Heeh. Tapi selain yang tadi tuh ya, Kak Desi gitu, mungkin apalagi yang lagi-lagi yang pasti yang tadi in the middle, kayak random gitu ya, tiba-tiba lagi nonton TV, atau mungkin lagi di mobil gitu ya, lagi nyetir, berangkat ke sekolah pagi-pagi, tiba-tiba dia melihat apapun ya yang terbesit gitu, apalagi nih Kak Desi yang paling, sering gitu ya, yang tiba-tiba in the middle of Nah, nowhere random gitu ini loh, Kak ya Desi? ini justru pengen tanya ke Oka sih sebenarnya. Yang Oka tadi tuh Oka, kalau boleh Kak anaknya Oka. anaknya Oh. tanya, "Aku kalau pacaran, sampai di mana batasnya?" Kira-kira Ah, mau jawab apa nih sekarang kalau udah begini? Ayo. silakan. Oke. Ayo. Di calon Silakan nih, Kak Oka. Gilek. jawabnya ya. Oke, silakan Kak. Ya, mungkin yang mau saya jawab adalah apa? Ya kan kamu masih apa? Pasti kamu mulai tertarik dengan lawan jenis kamu, gitu kan? Jadi emang apa? Di usia-usia kamu ini memang lagi ini ya, lagi tertarik-tertariknya nih sama lawan jenis gitu kan. Kalau anak-anak saya cewek nih, jadi kamu pasti lagi
pengen ngeliat cowok, wah yang ini cakep nih, yang ini keren nih, ya kan. Ya berteman itu boleh gitu, tapi nanti akan ada waktunya, nanti kalau udah dewasa, itu nanti akan orang udah dewasa, nanti akan menikah, lalu punya anak. Nah, kan kamu masih belum dewasa nih, kamu jadi masih masih SMA nih, waktunya mungkin masih jauh, kamu masih fokus kamu masih lebih ke belajar dulu, ya kan. Jadi ya kalau pacaran boleh enggak, ya boleh-boleh aja, tapi mungkin ya cuman boleh kayak misalnya ya yang wajar aja deh, misalnya kayak ya gandengan tangan mungkin masih boleh gitu kan. Tapi kalau udah mulai apa rangkul-rangkul ya mungkin nggak usah dulu lah gitu kan. Apalagi pangku-pangkuan gitu. Itu kan apa bukan untuk apa itu nggak baik yang kayak gitu-gitu kan. Kamu mesti juga menjaga badan kamu kan supaya juga nggak boleh di pegang-pegang bagian-bagian tertentunya gitu. Ya, mungkin kurang lebih gitu ya. Tadi Wah, mencoba menyaring beberapa ini ya poin tadi ya tentang basic lagi kan tadi tentang badan-badan yang nggak boleh disentuh itu yang dari kecil kan sebenarnya udah kita kasih tahu. yes. Lalu juga tentang apa bahwa value tentang apa pernikahan bahwa nanti akan ada apanya nanti akan ada waktunya memang kalau kamu udah dewasa kamu akan menikah gitu kan. Nah, Oke. tapi sekarang masih belum sehingga masih apa fokusnya masih belajar gitu kan. Jadi nanti kalaupun misalnya berteman baik sama teman ya mungkin ya kalau kayak gandengan mungkin ya masih oke, tapi kalau yang lebih dari itu ya enggak gitu. Wah, kasih applause dulu deh buat Kak Oka. Oke. Kasih reaction dulu. Thank Ya, you. iya, saya boleh tanggapin ya Kak ya. Boleh, Iya. silakan. Nih jawaban Kak Oka keren. Yang saya suka adalah yang pertama, Kak Oka tadi acceptance dulu tuh dia. Jadi mencoba untuk menerima bahwa di usia kamu sih yang namanya suka sama lawan jenis mah biasa. Nah, itu dulu. Nah, memang benar kan Kak, di usia pubertas kan mulai ada ketertarikan tuh terhadap lawan jenis. Ya wajar gitu kan, bersyukurlah dia wajar berarti dia normal gitu kan ya. Jadi itu dulu. Mungkin dengan begitu anak-anak akan merasa oh aku diterima ya perasaanku tuh apa namanya divalidasi nih sama papaku gitu ya. Jadi kita nggak jadi musuhnya. Oke. Gitu kan, yang paling itu dulu. Nah, kalau kita langsung bilangin, "Apa pacaran-pacaran, kamu pikir kamu udah gede, kamu ya gini." Nah, mungkin dia akan merasa, "Ah, nggak banget deh, gue nggak mau cerita lagi deh kalau kayak gini." Gitu ya. Nah, jadi accepting itu penting, terima dulu perasaannya memang iya sih. Ya dulu coba kita ingat, di umur berapa kita mulai suka sama seseorang? Atau mungkin kadang-kadang pertama kali malah kita suka sama guru kita lagi di kelas. Karena gurunya sangat keren gitu kan ya. Ya kan anak-anak perempuan suka dengan gurunya gitu kan dan sebagainya. Nah, terus tadi Kak Oka mencoba untuk memberikan batasan gitu ya. Tapi belum tentu juga sih Kak Oka dia memang mau pacaran. Mungkin dia cuma tanya kalau nanti dia pacaran dia boleh sejauh apa? Sejauh doa. Belum tentu juga dia mau pacaran sih. Jadi kita juga mesti tanya. Jadi kalau dia tanya jangan langsung kita jawab dulu Kak. Nah, setelah kita apa namanya setelah kita accept terima gitu kondisinya perasaannya kita tanya dulu. Maksud kamu tuh kamu nanyain itu tuh gimana? Apa kamu lihat temenmu? Atau itu tujuan kamu pingin ya tadi ya kamu pengen pacaran kah atau apa? Nah itu dulu. Jadi jawaban kita itu benar-benar nggak menghakimi dia akhirnya. Gitu. Kalau dia bilang, misalnya contoh nih, "Iya nih Pak," misalnya, "aku tuh lagi suka sama temenku," gitu, "teman sekelasku, keren banget," gitu ya. "Aku kayaknya pengen loh pacaran sama dia." Nah gitu ya. Nah kemudian setelah itu baru kita bilang, "Oh jadi kamu pengen ya pacaran sama dia," misalnya. Nah itu baru kita bahas tuh, gitu, "Menurutmu pacaran tuh apa sih?" Gitu. Nah itu dulu. Jadi kita coba, ajak, memahami pikiran dia, karena belum tentu juga yang kita maksudkan itu sama seperti yang dia maksudkan, oke? Nah, terus mengenai batasan ya, anak-anak kita tuh susah loh kalau dibilang ini boleh, itu nggak boleh, ini boleh. Nah, ketika dia masih kecil udah baik-baik tuh, yang sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Katakan pada dia bahwa itu berlaku juga di masa-masa ketika kamu menjadi remaja gitu ya kan? Ya kan? Nggak cuma ketika kamu kecil aja pelecehan seksual gitu ya. Bahkan
pelecehan seksual bisa terjadi juga dilakukan oleh pacarmu loh, gitu. Itu bisa loh terjadi. Nah, jadi kalau batasan di mana? Nah, dulu saya sempat ngomong ini sama anak saya ketika dia mulai mau pacaran, gitu ya. Saya cuma bilang, Jer, gitu, Koko, saya panggilnya Koko, mama papa ini nggak bisa dampingi kamu 24 hours, gitu. Jadi waktu kamu bersama dengan teman yang kamu sukai itu, gitu ya, teman dekatmu, kita tuh nggak bisa awasin kamu, gitu. Jadi begini aja batasannya. Dia tanya, sampai di mana batasannya? Saya bilang gini, batasannya sih sebenarnya gampang. Eee, Kamu boleh melakukan segala sesuatu yang kamu tidak merasa malu kalau ada orang lain di sampingmu, atau ada orang lain di depanmu. Dia mulai mikir-mikir, maksudnya iya, misalnya contoh ya, kalau kamu misalnya pegang tangannya gitu, kamu malu nggak gitu? Ya kalau pegang-pegang ya malu lah mah gitu ya. Tadi ya, kalau gandeng tangan dia, misalnya gandeng mau nyebrang ya nggak malu, oke. Kalau kamu cium dia di depan mamamu malu nggak? Ya malu lah mah, masa kayak gitu? Nah, oke ya. Nah, itu dia batasannya saya bilang. Jadi kalau misalnya kamu malu melakukan itu di depan orang, berarti sudah stop sampai di situ. Berarti itu tidak boleh. Oh ya ya. Nah, jadi kamu mulai pikirin, ketika ada orang kamu melakukan itu pantas nggak? Malu nggak kamu? Ya soalnya kalau saya kasih batasan, pacaran ini ya, kamu nggak boleh ciuman ya, nggak boleh gini gini gini. Saya pikir malah saya tidak mengembangkan tanggung jawab dia, ya gitu. Nah, itu saya katakan juga, ya kamu selama ini belajar sesuatu kan, karena dia udah gede waktu itu kan udah udah kuliah ya, udah mulai kuliah ya. Jadi ya saya bilang, "Kamu ngerti biologi," apalagi waktu itu kan dia masuknya kedokteran ya. Saya bilang, "Ya kamu paham kan maksudnya kan ya? Paham kan ya maksudnya ya, apa namanya, ketertarikan secara seksual dan sebagainya ya. Jadi kan kamu tahu kan ya artinya." Nah, seperti itu. Jadi, dengan begitu anak-anak akan ya menjagalah dengan jauh lebih bertanggung jawab daripada kita yang tadi, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Do and done banget. Do and done itu mana ketika dia masih membutuhkan apa namanya, bimbingan kita, itu pun kadang-kadang kita ingetin dia kalau kamu melakukan ini konsekuensinya ini loh ya. Kamu sanggup nggak gitu. Itu sih. Mudah-mudahan menolong ya Kak Oka ya. Iya Kak, makasih Kak masukannya. Baik. Ini kita lanjut nih, menarik nih, makin banyak ada beberapa pertanyaan nih Kak Desi dari Pak Gunawan. Pak Gunawan boleh mungkin muncul boleh nih. langsung aja. Unmute Pak Gunawan. Ya, terima kasih Kak Ya. Iri. Iya silakan Pak Bu Gun. Desi, saya ada pertanyaan. Saya punya cucu 3 nih. Wah, oke. Opa ya ini. Selamat nih. Perempuan 18 tahun, Wow, 18. laki-laki 13 tahun, lalu 10 tahun laki-laki juga. Oke. Ini masalah apa? Pengetahuan tentang kontrasepsi nih, Bu Desi. Wow, yang usia berapa nih yang tanya nih? Saya kebetulan dengar dari anak saya begitu ya, Oh, curi dengar. heeh, heeh. Anak saya agak ekstrim ya, anak laki-laki nih. Oke, oke. Ya udah kita bawain kondom aja nanti, gitu tuh. Saya kaget. Waduh, ini kacau dia anak saya. Iya, iya. Itu yang pertama. Apakah perlu dijelaskan mengenai alat kontrasepsi begitu kepada anak-anak yang sudah waktunya apa pacaran misalnya begitu ya? Kan khawatirnya kebablasan begitu kan? Iya, ini Jadi berat diajarin jawabannya. kontrasepsi. Kalau Pendeta Riani nggak di sini? Iya, oke. Lalu satu lagi, Bu Desi. Iya. Istri saya itu mengajari anak-anak, kalian itu kalau mau punya anak kawin dulu, Oke. jangan punya anak di luar kawin. Terus Iya. terang begitu istri saya ngajarin anak-anak itu. Yes. Ya, apakah itu benar atau bagaimana? Terima kasih. It's Saya right Bu loh kalau Desi. menurut saya. Itu kan cara istri Bapak. Ini saya tanggapi ya. Makasih Pak Gun. Ya. Ini pertanyaannya Pak Gun ini nggak gampang ini untuk dijawab ya, untuk di masa kini ya. Iya. Yang paling gampang itu tadi, Mama mengatakan kalau mau punya anak kawin dulu. Itu kan cara beliau sebenarnya untuk menyatakan bahwa loh jangan nikah, jangan hamil di luar nikah loh, gitu kan ya. Betul ya? Ya. Ya saya pikir itu karena kita mengenal mama kita, itu tekniknya dia,
itu cara dia bicara, dan itu sesuatu yang benar, itu sebuah kebenaran yang dia katakan gitu. Kamu nggak boleh melakukan hubungan seksual kan sebenarnya gitu kan di luar Iya, pernikahan. iya. Dia mau katakan begitu dan saya pikir itu sebuah value, nilai. Cara mengatakannya ya tergantung bagaimana kebiasaan kita dalam keluarga. Saya sih bilang setuju. Setuju ya. Bukannya sambil main-main gitu ya, kadang-kadang langsung sambil tepok-tepok, "Lu inget dong pacaran, inget," gitu kalau udah gede kan gitu ya, "Inget dong jangan kelewatan," gitu kan ya. Itu kan sebenarnya sebuah ingatan ya, mengingatkan bahwa hati-hati dalam pergaulan. Nah, oke. Nah, sebenarnya gini, saya sih percaya ya, ini Mas kalau kita ke Indomaret gitu ya, ini nggak boleh sebut produk ya sebenarnya, ya pokoknya ke toko-toko begitulah ya. Di depan kasir itu ada kotak-kotak ya, betul nggak? Iya, iya. Apa itu? Kontrasepsi kan? Iya. Anak-anak pernah nunjuk-nunjuk, ini apa? Ini apa gitu kan? Ini apa gitu? Gimana cara kita? Kalau misalnya anak itu masih 10 tahun, dia tanya. Kalau 18 tahun sih saya pikir ya dia udah ngerti di biologi juga dia udah belajar. Kalau dia tanya 10 tahun ini apa? Ini apa? Ini apa? Kita akan jawab apa biasanya? Permen. Waduh, Dia tahu lah. dia makan deh. Permen ya. Permen ya. Salah kan kalau kita jawab permen ya. Kita mesti jawab apa? Kita mesti jawab ini adalah alat kontrasepsi. Dia tanya apa itu kontrasepsi? Alat untuk mencegah kehamilan bagi, nah ini dia, bagi pasangan suami istri yang belum mau mempunyai anak atau sedang tidak ingin punya anak. Value Kristen saya lagi. Kan Christian value yang kita tanamkan. Betul dong? Boleh kan? Gak apa-apa. Nah, kita bilang ini memang diciptakan atau dijual atau ya maksudnya kegunaannya untuk menghindari sebuah kehamilan. Kalau dia udah mulai gede ya kita bilang ya ketika sel sperm bertemu dengan ovum ada kemungkinan dia akan terjadi konsepsi. Artinya apa? Akan bisa hamil atau bisa punya anak. Gitu. Nah, makanya pasangan-pasangan yang sudah menikah mereka menggunakan alat kontrasepsi. Nah, pertanyaannya kan bukan, jadi memang mengerikan sih kalau kita tanya. Saya pernah bertanya pada beberapa remaja waktu itu saya yang konselingin mereka. Saya tanya, "Kenapa kamu?" Dia bilang, "Bu, saya nggak mau hubungan seks di luar. Saya nggak mau hubungan seks," dia bilang. SMP. Berani loh ngomong gitu. Saya tanya, "Kenapa? Apa yang membuat kamu nggak mau hubungan seks?" Dia jawab gini, "Saya tidak mau hamil, Bu." Oh, jadi kalau misalnya nanti kamu bisa punya sesuatu, tahu caranya untuk tidak hamil, kamu akan lakukan? Iya, mungkin saya akan lakukan. Ngeri ya. Jadi tidak mau hubungan seks bukan karena dia tahu bahwa dia harus menjaga dirinya. Ya, dia harus hidup kudus di hadapan Tuhan, tapi karena dia tidak mau hamil. Nah, itu dia. Jadi anak-anak seperti ini kan harus kita bantu ya, kita tolong ya. Gitu. Itu sih. Jadi pertanyaan Pak Gun, kalau dia masih kecil ya jelaskan dengan value-nya Allah tentu. Kalau dia udah besar adalah kasih tahu dia ada konsekuensinya. Ketika kamu tidak melakukan hal yang ceroboh gitu ya, ketika kamu melakukan hal yang tidak Tuhan sukai gitu ya, nah itu resikonya. Banyak sekali resiko yang harus kamu tanggung. Nah, seperti itu. Itu sih Pak Gun yang saya bisa coba sampaikan. Ya, terima kasih Bu Desi. Terima kasih Sampai Kak Irene. buat Tante ya. Iya, makasih loh. Opa Gunawan nih keren banget nih, 2 pertanyaan langsung membuat speechless Kak Desi untuk sementara waktu. Ya gimana gitu ya. Tapi langsung ada jawabannya pasti bersama Kak Desi. Kak Desi ini ada lagi pertanyaan di chat. Mbak Mitia mau langsung live bertanya atau mau saya bacakan nih? Pada usia berapa sih normalnya anak-anak mulai tertarik pada lawan jenis? Oke. Mungkin udah ada tapi lebih firm lagi nih Kak Desi. Iya. Nah, ini pertanyaannya juga nggak gampang dijawab ya. Kalau soal Ya. umur kan memang punya kecenderungan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Ya. Satu lagi nih mungkin saya bisa ingetin. Umumnya anak-anak perempuan yang tidak dekat dengan ayah, maksudnya yang nggak punya relasi yang cukup dekat dengan ayah, itu lebih mudah jatuh cinta sih di usia yang sangat muda. Gitu ya. Karena relasi
laki-laki itu hilang gitu. Jadi dia kecenderungan mencari figur laki-laki gitu. Saya melihat kecenderungannya seperti ini. Ada teori juga yang mengatakan seperti itu, bahwa ketidakhadiran ayah dalam kehidupan seorang anak perempuannya itu menyebabkan anak perempuannya lebih mudah jatuh cinta atau mencari itu tadi figur ayah atau figur laki-laki. Nah, tapi kalau mau jawab secara umum, kapan sih anak-anak mulai tertarik sama lawan jenis? Yaitu ketika masuk masa pubertas. Pubertas itu terjadi di usia berapa? Di usia 10, 12 tahun itu sudah mulai, karena ada kelenjar yang namanya pituitari di dalam otak anak-anak kita yang udah mulai kasih signal kwik 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 kwik. Nah, pada saat itu mulai tuh ya hormonalnya. Nah, makanya dia mulai melihat, ih cantik ya, ih keren ya gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga faktor lingkungan gitu ya. Ya seperti apa dia dibesarkan di lingkungannya. Nah, kalau misalnya contoh nih, kakak-kakaknya udah gede-gede dan semuanya punya pacar, semuanya mesra-mesra. Ya itu pasti mendorong dia untuk mau seperti itu juga gitu. Tapi kalau misalnya di dalam rumah memang kita fair aja gitu. Waktu itu sih memang saya sempat membahas dengan anak saya. Saya sempat menanyakan pada dia gitu. Kapan kamu bersedia untuk menahan diri untuk nggak pacaran gitu. Dia sih waktu itu bilang sampai dia tamat SMA. Oke. Terus dia tanya, bagaimana? Setuju nggak papa mama? Oh setuju dong. Nah jadi begitu dia selesai SMA, dia bilang sama papanya, aku sudah selesai SMA, izinkan aku pacaran. Papanya stres. Terus papanya jawab gini, kalau kamu pacaran sekarang, kamu mau menikah usia berapa? Dia kaget. Aku nggak mau menikah sekarang. Iya, tapi kamu mau menikah di usia berapa? Terus akhirnya kami membuatkan dia seperti sebuah garis lurus. Apa sih namanya tuh kalau matematik itu ada itu loh, yang garis lurus lah. Sumbu X dan Y. Kayak sumbu Ya, X ya. X dan Y gitu ya. Nah, terus kita mulai gambarin. Sekarang umur berapa? 17 tahun. Oke. Apa yang kamu melakukan? Aku mau kuliah. Oke, berapa tahun kira-kira? 4 tahun. Nah, disebut gitu ya. 18, 19, 20. Habis itu mau menikah? Enggak. Jadi, ya aku mau kerja dulu lah. Terus. Ya mungkin sekitar 28, 29 aku baru menikah. Terus kita bikinin gini. 17 sampai 29 atau 28. Berapa tahun, Nak? 12 tahun. Terus kita tanya, yakin kamu akan bertahan dengan pacarmu sekarang ini selama 12 tahun? Terus dia mulai diam. Nah, terus kalau misalnya kamu mau bertahan dengan dia selama 12 tahun, apakah kamu bisa bertahan untuk menjaga kekudusan selama 12 tahun? Nggak mudah loh buat dia jawab. Terus akhirnya, tapi saya bilang sama papanya, nggak boleh dilarang, Pak. Kan sudah komitmen. Tapi kita mesti ingatkan begitu. Oke, akhirnya kami mendoakan dia. Oke, silakan pacaran. Tapi dating sama papa mama setiap 3 bulan ya. Kita pergi berempat, double date, ngobrol, dan sebagainya. Setahun, mah izinkan aku putus. Hah? Kok putus? Aku ngerti sekarang. Ternyata bukan masanya. Masanya apa? Masanya aku sekarang ini bener-bener belajar, maksudnya ya aku mesti siapin masa depanku lah. Kasihan pacarku, aku nggak urus dia. Dia juga gak urus sama aku. Udah jangan. Nah, terus waktu pacarnya ini menikah, dia datang, dia bilang gini. Saya bilang, gimana? Iya, aku ngerti. Dulu mama pernah bilang, nggak banyak orang yang menikahi pacar pertamanya. Iya udah. Nah, tapi paling tidak kami mensupport dia, mendampingi dia gitu. It's okay kalau mau ya, tapi ya nah jadi ya sekarang ya udah gitu ya. Jadi ya seperti itulah maksudnya. Jadi saya berpikir bahwa nggak perlulah kita seperti misalnya melarang, berantem dan sebagainya. Ajak aja tukar pikiran, duduk di meja, pikir secara ini. Ya makanya saya ingat papanya bilang, "Kamu mampu bertahan selama sekian belas tahun gitu. Dengan satu orang ini, kamu yakin dengan komitmenmu itu? Nah, kalaupun kamu mau jalan sama dia, kamu yakin kamu bisa jaga kekudusan kamu? Kamu bisa menjaga kekudusan perempuan itu dan kekudusan dirimu sendiri?" Ya kita sih belak-belakan aja ya kan, kami udah biasa. Dan dia janji, "Iya, Pak, nggak apa-apa, saya akan coba." Gitu. Tapi akhirnya putuskan, ya sudah. Nah, ya seperti itulah. Jadi ya saya pikir anak-anak memang akan melewati masa-masa itu, dan yang penting ada orang tua yang selalu support dia. Tolong dia ya, dan kuatkan dia ketika dia menghadapi permasalahan hidup di dalam perjalanan cintanya ya. Oke. Oke.
Semoga terjawab tuh Bu Mitia ya tadi ya. Iya. Oke. Tapi anaknya masih SD minta pacaran ya jangan. Tapi pada contoh proses menjelaskannya itu loh, Kak Desi enak banget, kayak ngobrol aja gitu kan. Ya Jadi karena kan kayaknya ini asik gitu loh. itu ya apa dari awal memang udah di maintenance percakapan. Ya. Jadi enggak ini. Enggak. Jadi kita bisa bicarakan itu dengan sangat-sangat terbuka gitu. Nah, seperti itu. Oke. Sip. Ini Bu Fitri nih ya nih, Bu bagaimana tips and trik untuk membesarkan anak laki-laki dengan pemahaman seks yang benar sebagai seorang orang tua tunggal nih, single mom. Wow. Kebetulan anaknya saat ini usia 5 tahun. Ini anaknya cowok nih. Iya, single mom Berarti ya. yang tadi ya tadi yang pembelajarannya Kak Desi ya, yang slide Iya. 0 sampai 5 5 tahun itu ya. Iya. Soalnya dia butuh figur ayah ya tadi ya, figur Iya. laki-laki ya yang apa? Iya. Saya tuh orang yang sangat percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan itu selalu kasih kekuatan khusus pada para single parent nih. Dia kayaknya punya 2 kali lipat kekuatan yang nggak dimiliki deh sama orang tua lain gitu menurut saya ya. Tuhan akan sangat menolong. Nah, saya anjurkan biar bagaimanapun anak-anak pria ini tetap memang butuh figur laki-laki. Kalau misalnya dia punya om, misalnya adiknya kita, adik laki-lakinya kita, ya cobalah dia juga diminta untuk juga bicara, ngobrol, sharing gitu. Jadi tetap ada figur laki-laki yang bisa dia lihat dan dia teladani. Itu sih kalau menurut saya ya. Jadi tetap nah, setelah itu ya tadi tetap aja tahapannya. Cuma memang kan harus diambil alih oleh ibu, ya kan? Seperti misalnya menjelaskan tentang tadi kan usia apa gender gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan seputar apa namanya maskulinitas itu kan memang harus ditangani oleh ibu. Nggak apa-apa Bu, silahkan aja karena kan memang tidak ada ayah. Kecuali kalau misalnya punya tadi om atau orang dewasa yang baik ya, bukan orang dewasa yang melecehkan, itu bisa mengambil alih. Itu sih sangat baik menurut saya. Mentor-mentor yang baik untuk anak laki-laki kita gitu. Yang kita khawatirkan adalah memang itu tadi sih. Jadi apa namanya figur laki-lakinya itu nggak kuat gitu buat anak laki-laki yang kehilangan ayahnya. Itu sih ya. Baik, terima kasih Kak Desi. Semoga terjawab nih ya Bu Fitri nih ya, kasih tips-tipsnya nih ya. Nah, ini selanjutnya dari tadi raise hand, mohon maaf ya Pak Randy ya. Semoga raise hand-nya ini kan secara virtual jadi nggak capek ya. Pak Randy Jokobus langsung tanya ya live. Silakan Pak Randy. Iya, Tadi raise aku hand nih. putihkan Bapak. Oh, sorry. Iya, Bapak. Iya. Mbak Randy, ya silakan. Thank you Kak Iren. Selamat malam Kak Desi. Selamat malam Kak Randy. Kejadiannya sih baru aja kejadiannya. Anak saya perempuan umurnya 7 tahun. Tadi saya lagi temenin dia gosok gigi di kamar mandi. Terus tiba-tiba, "Ma, kenapa sih kalau udah besar vagina kita berdarah?" Dia bilang gitu. Karena waktu beberapa waktu yang lalu dia pernah melihat saya mengganti pembalut gitu loh, tapi dia tidak berkomentar apa-apa, tapi ternyata anaknya observe juga gitu kan ya. Terus tadi tiba-tiba seperti tadi Kak Desi bilang ya, out of nowhere tiba-tiba lagi Nanya. ya seperti itu. Kenapa saya kan emang memperkenalkan ke anak-anak saya seperti yang tadi Kak Desi bilang dengan alat kelamin dengan namanya yang sesungguhnya. Jadi saya bilang kalau perempuan ya vagina. Tiba-tiba tadi dia tanya, "Ma, kenapa vagina kita kalau besar berdarah?" Terus saya bingung jawabnya gimana. Saya cuma gini, "Nanti ya kalau kamu udah agak gedean Mama jelasin." Aku jawabnya cuma begitu. Iya, kayaknya dalam waktu dekat ini Kak Randy mesti jawab deh. Saya kasih sedikit tips aja ya Kak. Kalau udah 7 tahun itu sebenarnya keinginan tahunya udah sangat tinggi. Kita mesti siapin karena mungkin sekarang kan ada juga yang 19 tahun sudah menstruasi ya Kak. Ya. Nah, Kakak bisa pakai video atau alat peraga gambar yang bisa Kakak gambar sendiri maupun Kakak bisa download. Kakak bisa kasih lihat tentang itu loh Kak, apa namanya, tempat di mana sel telur manusia itu berada. Morfologi yang begini. Iya. Iya. Kakak ajak dia duduk dan bilang dia, namanya siapa Kak anak Kakak? Iya. Iya.
Cahaya. Cahaya, ya Cahaya. Saya gini, Cahaya, waktu itu kamu sempat tanya ke mama kan ya, kenapa kalau perempuan udah besar nanti vaginanya bisa berdarah. Waktu itu mama belum bisa jawab, karena sebenarnya mama dakdikduk sih, gitu ya. Bingung jawabnya, tapi sekarang mama udah dapat jawabannya. Kamu masih mau dengar nggak jawabannya? Kalau dia bilang, oke Mam, aku mau dengar. Nah, sekarang duduk sini. Mama mau jelasin. Nah, kakak pakai gambar atau gambar sendiri juga bisa. Kakak bisa bilang gini, nih di dalam rahim seorang perempuan gitu ya, dalam ini kan ya perut kita daerah sini kan itu ada kantung. Nah, kita gambar aja sebelah kanan dan sebelah kiri. Dari waktu kamu bayi, Tuhan taruh di sini yang namanya sel telur. Kecil banget. Kira-kira suruh dia ambil pena dia atau ambil pensil dia. Sekarang kamu titikin, titik. Sebesar itu. Kecil kan? Nah, dan jumlahnya itu banyak sekali. Ya, jumlahnya banyak, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi sudah ada sejak kamu lahir. Kenapa? Karena kamu perempuan dan hanya perempuan yang punya. Oke? Nah, kemudian kasih tahu dia. Kalau kamu sudah menjadi lebih besar gitu ya. Kalau kamu sudah menjadi lebih besar, kira-kira nih umurnya mungkin sekitar 10, 11 atau 12 ya, kasih kira-kira begitu aja, nggak berapa lama lagi. Sel-sel telur yang di dalam sini itu akan menjadi matang. Tapi matangnya itu bukan kayak telur direbus loh ya, gitu ya. Nah, sel-sel telur yang menjadi matang ini akan keluar dari kantungnya. Nah, akan keluar. Nah, itu yang akhirnya menjadi apa? Menjadi darah. Tapi nggak usah khawatir, darahnya nggak banyak-banyak kok. Orang nggak akan mati, nggak akan meninggal. Nah, itu cara Tuhan untuk nanti satu kali, kalau kamu sudah menikah seperti mama, sel telur itu yang nanti akan menjadi bayi. Jelaskan seperti itu. Dan katakan, Tuhan sudah merancangnya dalam tubuh perempuan. Jadi selama kamu belum menikah, sel telur yang sudah matang ini setiap bulan akan keluar. Dan itu akan menjadi darah. Orang sebutnya sebagai menstruasi. Oke? Wah, ntar kalau dia tanya-tanya gini, ya jawab aja Kak dengan sederhana gitu. Nah, terus katakan, kalau kamu sudah mengalami itu, mama pasti senang. Kenapa? Karena kamu sudah jadi perempuan yang besar, perempuan yang dewasa, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dia kita nggak menakut-nakuti dia justru. Tadi itu bahwa Tuhan membuat itu sejak kamu baik kok. Udah ada, cuma belum matang aja. Mudah-mudahan menolong ya, Kak Reni ya. Sangat thank you banget Kak Desi penjelasannya. Yes, gitu. Thank Nanti setelah itu dia pasti akan banyak tanya lagi. Itu akan membuat sebuah keterbukaan yang sangat indah antara anak perempuan dan mamanya. Oke, thank you Kak. Sama. Terima kasih Kak Randy, makasih Kak Desi. Nah ini ada 2 lagi nih menjelang closing nih udah setengah 9 nih. Dari Kak Lolita, boleh langsung aja bertanya Kak Lolita? Tadi raise hand soalnya secara virtual. Oke, Kak Lolita, silakan. Iya, aku maaf close kamera ya, mohon izin soalnya sambil ini. Boleh. Iya, mau nanya kan anak pertamaku tuh usia mau 7 gitu, terus dia sudah mulai bertanya lah ya tentang seperti Kak Desi jadi sudah jelaskan. Salah satunya misalnya dia nanya, Bunda, vagina kalau cewek kan itu vagina Bunda itu kayak apa sih gitu? Atau dia tanya, penisnya ayah itu kayak apa sih? Kenapa sih Caleb nggak boleh lihat? Caleb mau tahu bentuknya gimana. Nah, aku sampai sekarang masih belum tahu sih cara menjawabnya ya Kak ya. Apakah aku tunjukin gambar atau gimana ya Kak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kan pertanyaan konkret ya, pengen tahu seperti apa gitu tuh gimana ya Kak ya? Oke. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa dari seorang anak yang ingin tahu. Oke, konsepnya yang tadi ya Kak, tubuh kita bukan alat peraga untuk diperlihatkan ya. Oke. Nah, kalau dia mau tanya, misalnya tanya, penis ayah seperti apa? Aku pengen lihat. Kakak bisa bilang gini, ayah laki-laki, kamu laki-laki, alat kelaminnya sama. Jadi punya ayah sama seperti punya kamu. Cuma pasti karena ayah lebih besar, ukuran ayah jadi lebih besar dari punya kamu. Oke? Sudah Kak. Tidak perlu ditunjukkan gambarnya. Oke? Tidak usah ditunjukkan dan tidak usah ditunjukkan punya siapapun. Nah, kalau dia tanya, kalau vagina mama seperti apa?
vagina mama tidak bisa mama tunjukkan atau bunda nggak bisa bunda tunjukkan karena itu milik perempuan yang harus tidak bisa diperlihatkan pada sembarang orang. Oke, hanya itu Oh, aja. oh Oke. gitu ya Kak. Jadi nggak perlu emang misalnya nyari gambar kartun atau apa menjelaskan Hmm, bentuk dari vagina itu sendiri seperti apa atau penis seperti apa gitu enggak ya Kak ya? nggak usah Kak. Nanti ketika dia besar, ini kan baru 7 tahun ya. Nanti Mhm, ketika iya. dia besar, kakak boleh pakai gambar yang kedokteran gitu. Oh, itu besarnya sekitar usia tadi 9 ya Kak ya? Start 9 atau Ya mulai masuk ke pubertas, oke. Saya pikir. pubertas ya Kak? Tapi Oh, saya lagi ya Kak, jangan langsung seperti itu. Kakak mesti punya kedekatan secara apa ya, keintiman untuk bisa banyak bicara. Gitu. Jadi waktu kakak jelaskan itu nggak berdiri sendiri gitu. Nah, cuma katakan bahwa ya sebenarnya sih kalau menurut saya anak tuh nggak perlu lihat sih kalau menurut saya. Gitu I karena see. buat apa gitu, nggak ada gunanya. Ya tapi kalau yang ayah kan karena dia laki-laki, ya dia punya sama gitu. Kalau punya mama kamu nggak boleh lihat gitu. Eh, Mmm. dan juga jangan bilang nanti kamu lihat punya adik gitu. No, enggak gitu, bukan gitu. Nah, itu dia. Oh, I see. Oke, Kak, siap Kak. Thank you Kak. Oke, thank you nih Kak Lolita ya. Semoga langsung dipraktekkan untuk direspon maksudnya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Kak Desi ya, karena banyak banget dan waktunya sudah sedikit lewat. Nggak apa-apa ya. Kalau anaknya nggak nanya, oh oke Kak ini mau langsung bertanya? Silakan. Kak ini tadi ada di sini yang membuka doa. Mhm, mhm. Silakan Kak ini. Ini. Oke. Iya, kalau anaknya terlalu kalem, nggak tahu ya, mungkin introvert atau bagaimana, gimana tuh Kak Desi? Iya, ada sih memang anak Membuka. yang nggak perlu nanya apa-apa ya Kak ya. Kayaknya dia plain aja. Nah, ini gimana nih buat anak-anak yang seperti ini? Saya sih tetap percaya ya, setiap anak pasti punya rasa keingintahuan yang tinggi. Cuma ada yang memang berani membuka diri, ada yang enggak. Tadi lagi, sesuai dengan kondisi, mungkin dengan temperamennya, juga dengan kondisi keluarganya dan sebagainya. Nah, kalau untuk anak-anak yang tadi Kakak bilang nggak bertanya, informasi yang tadi seputar, eee, anggota tubuh, itu boleh kita sampaikan Kak, boleh. Nanti kalau sudah setelah itu kita tanya, "Kamu mau tahu nggak yang lain?" Atau, "Kamu punya pertanyaan nggak?" Nah, jadi seperti itu. Atau Kakak boleh mulai memberikan buku-buku, kan banyak tuh ya buku-buku sex education yang memang dirancang untuk anak-anak secara kekristenan ya. Saya tuh punya beberapa contoh Kak, tapi entar kayaknya jadi jualan buku lagi ya. Momentum itu keluarin buku-buku yang menurut saya tuh cukup baik gitu. Jadi ada umurnya, umur 0 sampai umur buku anak sih. Yang nulis itu Stanton L. dan Brenda B. Jones. Ini saya bukan jualan buku ya. Jadi tapi saya lihat ini ada buku buku anak-anak yang bisa dipakai sih. Gitu, tentang God Design for Sex gitu ya. Ada 1, 2, 3, ada jilid 1, jilid 2, jilid 3. Nah, itu ada umurnya. Nah, umur 1 umur apa tahap 1 tadi yang 0, 5 tahun kita bisa bantu bacain sama dia lihat gitu. Jadi kayak buku cerita, tapi buku ceritanya bagus sih, maksudnya sesuai dengan iman kita lah gitu ya. Nah itu boleh dikasih. Jadi Kakak kalau mau Oke. ngobrolin buku-buku tentang sex edu, Kakak harus baca dulu dengan jelas ya. Karena kalau kita pakai yang Amrik punya atau saya nggak tahu Kakak-kakak berani nggak gitu ya. Karena saya pernah punya juga buku-buku yang dari luar ya. Itu usia 5 tahun ya. Jadi material books untuk anak umur 5 tahun, itu diceritain tentang ini Kak, tentang apa namanya, masturbation itu apa, ereksi itu apa, gitu ya. Mhm. Itu gambar-gambarnya tuh ya cuma saya pikir, apa kita mau nih sampai titik ini? Mmm. Ya tergantung keluarganya sih, kalau keluarganya memang merasa dia mampu ya silakan aja. Ya Ya. sekali lagi kan, apa gunanya juga gitu ya. Nah seperti itu, gitu. Jadi kita baca Oke. dulu, lihat dulu. Oke, mudah-mudahan menarik ya. Makasih. Makasih Kak Eni, Kak, pertanyaannya ini boleh nggak saya pertanyaan terakhir boleh. Ini siapa? dengan Anas ya? Anastasia? Oh, Anastasia ini masih ada Kak Juana nih. Ya udah duluan yuk Kak Anas. Ini ada Kak Juana juga nih, oke. 2 pertanyaan ya jadinya, oke. Silahkan Kak Anas. Yes? Silakan Kak Anas.
tadi sudah live sepertinya pertanyaannya. Yuk. Halo? Iya. Apa oke. Halo, halo, iya. Ya. Ini mohon maaf saya off cam ya, Kak. Ya, Ini izin saya mau menanyakan tadi yang masalah percakapan conversation dengan anak itu. Nah, ada bagian yang saya lihat tadi sepertinya agak agak kompleks ya kalau untuk dijelaskan ke anak-anak. Boleh minta dibuka lagi nggak ya PPT-nya tadi? Oh, sebentar yang Terkait perempuan dan ibunya ya. Yang bayi percakapan itu tadi ya. bagaimana caranya ada bayi gitu di perut. Oh, sebentar Kak Ya, ya. percakapan Kak Desi sama saya tadi ya. Yang ini ya. Ya, ini kan contoh ya. Nanti Kakak bisa create sendiri sih. Yang bagian mananya nih Kak yang Kakak mau lihat? Yang tadi yang itu bagaimana bayi itu bisa ada di perut Oh. mama kan ada kayaknya Oh, setelah dari ayah dan ibu itu ya? setelah ini deh. Iya, iya. Itu kayak apa nggak terlalu kompleks ya kalau misalnya dijelaskan mana tadi ya? Bagian kecil khusus ditaruh Tuhan dalam tubuh manusia untuk membuat bayi. Di dalam tubuhmu juga ada. Nah, saya sih melihat anak saya ya, dia kan sangat kritis ya dan detail kalau bertanya. Nah, untuk menjelaskannya ini seperti apa? Karena kalau saya sendiri membayangkannya aja, kalau saya anak-anak, maksudnya kayak gimana ya ini? Ada bagian tubuh kecil dari apa nih ya? Bagian itu dalam tubuh manusia yang buat bayi, bagian kecil yang khusus. Nah, maksudnya dia pasti akan maksudnya bagian kecil yang itu seperti apa gitu loh, Kak. Jadi Iya. agak bingung juga nih saya. Iya. Ditambah anak-anak sekarang lebih kritis dan detail ya kalau bertanya. Jadi Ya. kita juga mesti menjelaskannya dengan jelas tapi nggak terlalu gimana gitu ya. Terlalu gimana nih maksudnya? Jangan-jangan nih kita Terlalu sendiri nih yang begitu oh bukan worry-nya. maksudnya menjelaskan untuk proses ini tuh seperti apa. Ini kan Iya, iya, iya. nanti Saya kalau kamu paham. sudah menikah dan sudah siap untuk memiliki bayi, berarti kita nggak menjelaskan proses berhubungannya atau gimana gitu, nggak sampai begitu ya. Enggak, ini Hanya bagian kecil khusus. Nah, bagian kecil khusus ini kita kalau misalnya ditanyakan lebih detail, karena kan memang kebiasaannya tuh anak saya tuh agak kritis dan menanyakan tuh sampai detail, sampai dia benar-benar ngerti, oh ini loh maksudnya gitu. ya, tadi sudah ditanyakan sama mamanya Cahaya kalau nggak salah, Kakak boleh pakai gambar itu untuk jelasin dia bagian dari mana. Ya tadi di dalam perut ada tuba falopi, itu ada kantung. Nah, itu bagian-bagian kecil yang sebesar setitik apa namanya? Ini ujung penamu ini, ujung pensilmu. Nah, itu dia. Itu sel dari Tuhan untuk mama. Misalnya gitu ya, yang ada di dalam perut mama, itu kan juga ada di dalam perutmu atau dalam rahimmu tuh, ada di situ di kantungnya. Seperti itu. Jadi kita memang nggak jelaskan tentang tadi ya, bagaimana ayah memasukkan sel spermnya gitu, enggak, kita nggak sampai titik itu. Oke. Tapi kalau Oke. misalnya ya, misalnya sampai dia tetap mau tahu gitu, ya saya kembalikan ke kebijakan keluarga ya, apa kita sendiri ya, kita bisa nggak atau kita bersedia nggak untuk menjelaskan itu, gitu sih. Ya memang sekali lagi ini bukan percakapan yang satu malam, ini percakapan yang memang dibangun dengan Iya, trust, iya, dengan iya. kepercayaan dan sebagainya ya Kak. Jadi makanya saya bilang ini memang harus dijalin dari awal. Kalau tiba-tiba kita ini mungkin anak kita juga kaget nih, mama ngapain kita kayak gini gitu. Nah ya gitu misalnya. Iya, oke. Bertahap ya berarti ya, Kak? Iya bertahap, bertahap betul. Nanti dengan kedewasaannya dia akan paham, dia akan paham. Iya, iya, iya. Makin memahami, oh begitu. Tapi sekali lagi ya, kita tidak perlu menunjukkan film atau caranya dan sebagainya. Nah Kak, ada lagi nih Kak, kalau anaknya sudah mulai usia 10-11 lah ya, udah mulai kelas-kelas 5, Kakak boleh kasih lihat film kedokteran, nggak usah kedokteran lah, tapi itu banyak sih, saya dapat di YouTube juga, bagaimana sel sperm bertemu dengan sel ovum. Itu satu perjalanan yang itu kayak pakai kayak video lah ya, itu perjalanannya itu panjang gitu dan itu luar biasa loh Kak menurut saya. Kalau kita bisa pakai itu untuk menjelaskan pada anak-anak kita ya. Animasi gitu ya, Kak? Ya bisa animasi tapi bisa juga yang memang bener kayak kedokteran punya tuh. Gitu. Cuma kan Iya, iya, iya. bukan di dalam. Nah, itu sesuatu yang sangat amazing sih.
Saya jelasin Mazmur 139 pakai itu. Gitu. Cuma memang anaknya udah kelas-kelas SMP lah, kelas 1 gitu, kelas 6, kelas 1. Saya pakai itu untuk menjelaskan waktu. Ya, kebetulan anak saya juga umur 10 menuju 11 nih, Kak. Nah, Pas iya. Waktu kelas Daud 5. bilang itu kan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Wah, pakai video itu, Kak. Sambil baca Mazmur. Terus nanti bayinya makin gede kan itu waktu dia konsepsi, mulai tumbuh kepalanya, jantungnya, tulang-tulangnya. Itu sambil baca Mazmur, Kak. Aduh, Kak, itu kena banget. Seperti itu Tuhan menenun kamu dalam kandungan ibu. Nggak ada Kak jorok-joroknya, Kak. Tapi terpesona kepada Allah. Bagaimana Allah membentuk kita. Waktu si Daud nulis itu belum ada 4 dimensi, Kak. Belum ada alat-alat kedokteran gitu. Tapi ketika alat kedokteran itu bisa kita lihat sampai hari ini, itu menjelaskan Mazmur 139 itu indah sekali. Itu sih yang saya rasakan ya, waktu saya coba pakai itu. Ya, oke. Ya, baik. Makasih, Kak Desi. Ya, sama-sama. Baik, thank you nih. Pertanyaan terakhir nih Kak Desi, dari Kak Juana. Silakan Kak Juana, langsung open mic aja. Baik, Sebagai makasih Kak Iren, Kak Desi. Tadi karena pertanyaan 2 sebelumnya saya jadi tergelitik. Ini kan anak saya 2-nya cewek, usia 6 sama 9. Tapi dari kecil itu mereka tuh sering ngajak mandi bareng gitu kan. Dan memang dari kecil tuh kalau mandi bareng pasti ditanyain, "Saya nenek dari situ ya Mama?" gitu. Terus kalau masalah lahir karena mereka sudah saya kasih tahu 1 sesar, 1 normal, mereka pernah nanya juga, "Kalau Kakak lahirnya dari sini ya Mama di Sayat, kalau aku dari sini ya Mama," gitu. Jadi aku tadi jadi tergelitik ini kecepatan apa ya kemarin itu kita mandi bareng sehingga anak-anak lebih banyak bertanya, gitu sih. Gimana Bu? Iya. Iya. Ya sudah terlanjur kan Kak, yang penting penjelasan itu tepat aja, nggak apa-apa. Jadi kalau dia bilang, "Aku lahirnya dari sini ya Mama, Kakak dari sini," atau adik katakan, "Ya iya benar," gitu. Nah tinggal Kakak nanti, jelaskan dengan bukan lebih detail, lebih tepat gitu ya Kak ya. Jelaskan dengan lebih tepat lagi aja, okelah gitu. Nah, gimana ya saya mau bilangnya ya, ini karena saya pernah nanganin anak kecil yang kelas 2 SD yang mandi bareng sama temennya dan akhirnya jadi, apa ya, saya juga kadang-kadang ya itu karena mungkin karena saya ceritakan aja satu kasus ya. Satu kali saya pernah nanganin satu anak, sebenarnya anak ini dari SMA gitu. Dia pernah datang ke ruang konseling saya, mengatakan bahwa dia orang yang sangat berdosa gitu, karena dia mau, ambil peneguhan CD. Dia bilang dia nggak berani ambil peneguhan CD karena dia tahu dia orang yang sangat berdosa gitu. Tapi dia nggak berani sebut dosanya apa. Nah, sampai satu kali saya bilang, "Kalau kamu nggak mau, saya bantu, ya saya nggak bisa bantu," gitu. "Dosa-dosa seperti apa?" Dia bilang, "Pokoknya ini dosanya memalukan Bu," gitu. "Dosanya ini, berulang-ulang." Saya sudah benak saya ini kayaknya pornografi nih gitu, perempuan. Nah, udah akhirnya saya bilang, "Ya udah, saya doain aja deh," saya bilang, "nggak apa-apa, Tuhan akan kasih kamu keberanian untuk nanti mungkin bisa buka ke saya kalau kamu bersedia ya." Udah gitu. Nah, akhirnya dia pulang sih. Nah, kemudian beberapa hari kemudian dia datang ke ruang konseling saya dan dia juga tidak berani ngomong, cuma dia kasih saya sebuah kayak amplop surat gitu agak tebel. Dia bilang gini, "Ibu baca aja deh," katanya. Ibu baca aja, nanti kalau udah saya baca baru Ibu bisa panggil saya nggak mau cerita," dia bilang. Dia mungkin merasa nggak nyaman ya. Ya, jadi saya bacalah surat itu gitu. Saya sedih waktu baca surat itu ya. Nah, di surat itu dia cerita, dia waktu kecil dia suka mandi sama teman sekelas teman setetangganya. Perempuan sama perempuan kok, gitu. Perempuan sama perempuan kelas 2 SD dia bilang. Diceritakan bagaimana dia mandi dengan teman perempuannya. Nah, itu dia ya, kita nggak pernah tahu ya, itu temennya itu belajar dari mana. Jadi temennya itu ngajakin dia ciuman bibir, cewek sama cewek. Gitu. Saya nggak bilang itu lesbian ya, tidak ya. Mungkin anak itu juga lihat di mana, dia ngajakin temennya. Tapi ternyata ya, peristiwa mandi bersama itu sangat membekas buat dia dan memberikan dia rasa nyaman, gitu. Nah, jadi sejak itu dia jadi seperti, ketagihan gitu, ketagihan dan akhirnya dia mulai mencari, film, buku-buku di usia kecilnya.
Dan kakaknya juga ternyata tuh suka baca-baca buku-buku romance gitu. Jadi dia ikut-ikutan tuh. Dan kemudian dia bilang sama saya bahwa dia terikat masturbasi sekian lama. Dan dia nggak bisa lepas dari situ gitu. Jadi waktu dia mau CD itu dia merasa dia begitu takut dan begitu bersalah. Ya mungkin karena ini jadi saya melihat, waduh, sama-sama mandi anak perempuan kan kita pikir ya nggak boleh dong kalau anak laki sama perempuan. Nah ini sama-sama perempuan kayaknya nggak apa-apa lah, sama-sama bisa alat kelaminnya juga sama, semua juga sama ya, bisa saling lihat-lihatan gitu ya. Ya tapi efeknya juga nggak baik ternyata gitu. Nah kita kan harus jaga ya. Nah, itu dia. Jadi biasanya sih orang tua maunya segi praktis. Udahlah mandi bareng aja biar cepet gitu. Tapi tadi, apakah benar dengan mandi bersama kita akan menghargai tubuh kita? Kita menghargai tubuh orang lain gitu. Sebagai apa? Sebagai anggota tubuh yang sangat pribadi dan tidak untuk ditunjukkan pada orang dan sebagainya. Itu sih Kak. Jadi hati-hatinya di situ aja gitu. Jaga aja. Kan ini cuma buat jaga ya gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan jawaban ini menolong untuk kita semua aware dan waspada ya. Gitu. Oke. Oke, gimana Kak Juana? Ya, silakan nanti ditambahkan ya. Ya, dijelaskan kembali dengan ini 6 dan 9 karena sama-sama perempuan sih enak nih gitu ya. Jadi bisa ya agak jauh sih 6 9 ya. Nanti tunggu si adik gede dikit sama kakak mah udah mulai bisa ngobrol bareng nih kayaknya. Tuh dia 8 10 11 ya, 8 10 kan udah bisa ngobrol. Oke. Oke, makasih Kak Desi. Semoga membantu ya Kak Juana ya, dan dengan pertanyaan terakhir Kak Juana maka sudah ditutup pertanyaannya. Nanti kalau enggak kita sampai jam berapa Kak Desi? Iya. Oke, nah jadi yang highlight-nya untuk ini adalah nggak cuma informasi sharing-sharing aja, tapi pembentukan karakter gitu ya. Jadi gimana tadi aku dapatnya, gimana bisa jelasinnya tuh enak banget disesuaikan dengan ini merujuknya ke firman Tuhan yang mana sih gitu ya. Jadi itu mungkin lebih dapat. Nah, untuk menjahit itu kita undang juga Kak Riani sebagai refleksi singkat dan mungkin nanti akan dibantu pastinya dengan doa penutup. Kak Riani, kami persilakan, sudah menunggu dari tadi. Saya kira tanpa berbasa-basi kita terima kasih aja kepada Kak Desi. Semua yang kita sudah dengar semoga bisa terus kita pikirkan dan lanjutkan dengan kalau ada nanti tema-tema parenting lainnya. Aku kira udah clear Kak. Saya tutup dalam doa ya untuk mendoakan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh banyak belajar dari Tuhan sendiri yang memakai Kak Desi pada malam hari ini. Dan kami berdoa biarlah semakin hari kami menjadi orang tua yang semakin bijak karena kami mau terus belajar, dibentuk oleh Tuhan, bahkan juga belajar dari anak-anak kami. Kami bersyukur untuk kekritisan anak-anak kami dan kami berdoa biar Tuhan memberkati mereka juga dengan kekayaan hikmat Tuhan. Mampukan kami untuk memiliki relasi yang indah bersama dengan anak kami, sehingga anak-anak boleh merasakan bagaimana mereka boleh terbuka, mereka boleh belajar berdiskusi dan mengemukakan pendapat mereka serta isi hati mereka bersama dengan kami yang membuat mereka nyaman dalam perjalanan pembelajaran mereka dan hidup mereka ke depan. Terima kasih Bapak, berkati Kak Desi dalam pelayanannya dengan kesehatan, kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Juga Kak Iren yang bersama dengan kami. Tuhan berkati semua orang yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Dan sebentar kami akan berpisah. Tuhan berkati supaya kami terus mengalami berkat Tuhan dan diberkati menjadi berkat satu dengan yang lain. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Makasih banyak Kak Riani. Terima Makasih kasih banyak Kak Kak Desi. Desi. Tuhan berkati. Terima kasih semua.